Terus tepat 3 hari sebelum kita berangkat itu di-cut karena pandemi. South by Southwest itu ya? Benar. Sudah habis itu kayak udah nggak berani ngapa-ngapain habis itu. Apa pengaruhnya buat kalian kemarin itu Enemy itu? Engagement. Ya Oh ini. Instagram sih ramai parah ya. Kayak gila banget. Orang-orang pada heboh dan orang-orang Indonesia semua gitu yang komen kayak girl gang. Wah keren, respect. Waktu pas first meeting sama Edward di studio, dia dengerin terus dia ngomong kayak wah kalian kurang dinamikanya. Oh, langsung mengkritik ya. Mungkin ketika dipegang Lava dia sadar kali ya mainnya jelek gitu. Here to stay atau Spunky? Spunky. Spunky. Karena Lebih eksploratif, lebih clear ngerjain apaan. lu berpelukan sama Edo nggak? Sorry Edo. Berpelukan ya kita tuh ya. Berpelukan kita. Berpelukan. Itu gue nyesel sampai sekarang ngelakuin hal itu sejujurnya kayak Ahmad Dhani is a famous person, but I never like acknowledge that he's real. He's like a mythical figure gitu. Halo teman sekelas, kembali lagi di podcast Naik Kelas bersama saya Soleh Solihun. Podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Boleh tepuk tangan dulu untuk podcast Naik Kelas. Nyuruh ya saya, biar meriah. Kita kedatangan 3 anak muda asalnya dari Jogja tapi sekarang sudah menetap di Jakarta. Hingga belakangan menjalani langkah paten ke banyak panggung internasional. Kita sambut Girl Gang. Ada Akbar di sebelah saya, ada NJ. Saya kalau ada NJ saya pasti pengen NJ. referensinya. Ada Edo di ujung. Sudah di Jakarta dari pertama Edo ya 2019. 2019. Ya. Terus 2020 Akbar. Ya. 2021 2020 Oh, tengah pindah ke 2000. Jakarta, pulang Ya. ke Jakarta. Apa motivasi kalian pindah ke Jakarta waktu itu? Bekerja kalau saya. Tapi emang kalau aku dan Enji memang asli di Jakarta sebetulnya Enji ya. Iya. Jadi emang ke kuliah tuh ke Jogja tuh memang kuliah. Kampus apa kalian? Di UGM kita. Anak-anak pintar, luar biasa. Enggak juga lagi sebenarnya. Gue sebenarnya ngerasa biasa aja. Tapi kan alma mater kalian menghasilkan presiden. Iya sih. Lu kuliah jurusan apa? HI. AI, Enji? Sama HI juga. Edo juga? Ekonomi. Oh, lu beda sendiri ya? Iya. Ketemunya gimana? Dulu tuh karena kita sebenarnya kan seangkatan ya bisa dibilang, terutama gue sama Edo kita angkatan 2014. Terus saat itu kita bikin satu kolektif sama teman-teman di Jogja yang memang tujuannya untuk bikin acara musik, gigs-gigsan lah, namanya Terror Weekend. Ya itu dari banyak kampus sebetulnya, ada anak UPN juga ya. Akman juga ada. Anak Akman, anak UGM. Ya dari sana kita ketemu, awalnya memang kenalnya bukan untuk main musik, tapi yang di kolektif itu emang sering bikin acara, bikin party segala macem lah. Sampai akhirnya NG ke Jogja 2016, kita kenal NG yang sebenarnya waktu itu kita ajak buat ikut kolektif itu, buat bikin acara, bikin tour segala macem. Tapi ternyata NG tuh punya banyak musik dan lirik-lirik yang belum dilagukan. Kebetulan Edo nih salah satu maestro di angkatan kita lah. Dia gitaris paling jago saat itu. Ngaco banget. Terkenal lah ya di kampus lah. Terkenal dia. Gila. Yang paling musisi nih dia sebenarnya. Oh gitu, di antara kalian ini yang paling musisi Edo. Iya. Yes. Benar. Terus Edo kenapa lu mau diajak mereka? Kasian kali ya. Atas nama pertemanan kan? Enggak sih. Lu apa yang lu tawarkan sama Edo waktu mau bikin band? Tahta dan harta. Enggak lah saat itu apa ya? Karena lucu sih, kita kan sering bikin acara. Iya. Tapi kok
yang dari kelompok kita nih, kolektif kita, kok nggak ada band atau siapapun yang perform ya. Maksudnya emang ya kita datang bikin acara. Biasanya kita bikin acara di ruang tamu rumah teman kita, terus di garasi segala macam lah. Hura-hura, tapi ya band dari kita ya malah nggak ada. Dan saat itu tuh kita ngerasa kayaknya perlu ya ada band anak-anak nih. Makin banyak lah, karena biasanya ya cuman di kampus aja atau cuman di acara-acara, beberapa acara terus bubar gitu, happy-happy doang. Coba deh kita bikin band juga yang mungkin bisa kita develop bareng-bareng. Kebetulan ketemu Angie juga yang memang dia punya banyak hal materi yang belum diolah gitu. Gimana momen musikal lu ketika ngeliat wah Edo kayaknya cocok? Terus Kan that was your idea. Mungkin salah satunya ya sebelum Girl Gang ada, Edo tuh punya duo gitu. Mainin musik country pop. Wah, lu tau sendiri mas, pasti gitar country kan gitu. Gue kayak Kagak. Enggak, lu harus mengakui lu harus mengakui. apa nama duonya? Coba Bar. Ya elah gitu amat baper ya. Lu kali baper. Masa nyebutnya Kok lu malu sih? Nggak, bukan malu, soalnya ada historinya. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Oh, jadi sebenarnya sebelum Girl Gang itu emang udah ada project namanya Backyard Lullaby. Nah, Ya, masa muda lah ya. Masa muda. ya udah dari situ itu sebenarnya kayak teman lama aja main musik bareng. Terus dan pas si Akbar ngajakin kebetulan itu mantannya Akbar juga ya sebenarnya. Nggak usah dibahas lu tuh itunya. bikin duo sama mantannya Akbar. Iya. Ya kan yang punya histori dia, kenapa yang malu lu? Ya nggak enak aja kan. Gue biasa aja dong. Oh gitu. Gue gak ada Ya. masalah. Ya udah pas itu si vokalisku lagi exchange keluar, jadi kayak nganggur akhirnya si Akbar ngajakin. Nah itu mungkin momennya pas lagi nganggur. Cuman kalau misalnya pas lagi nggak nganggur, mungkin nggak mau sih. Gayanya. Gaya banget. Enggak. Bawain apa country popnya? Ada lagu orang apa bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh, ngeri. Lu kayaknya dendam sama mantan lu. Enggak. Mantan lu merebut apa? Lu ingin merebut yang dimiliki mantan lu dengan mengajak gitarisnya. Iya ada dikit sih sebenarnya. Purpose-nya kesana. Tapi gak banyak lah. Terus apa yang lu katakan sama si vokalis lu ketika lu bikin band sama Akbar? Bilang aja ada project baru gitu. Kebetulan si vokalisku itu juga anak Terror Weekend. Jadi sebenarnya anak-anak juga. Oh. Terus momen pertama kali jammingnya seperti apa? Baru kita bertiga sih, belum ada Edo waktu itu. Belum ada do. Iya, terus kita we just played around and then we came to a realization that we sounded pretty bland. Makanya kita akhirnya ajak Edo, and then dari situ kayak waktu pas first meeting sama Edo di studio, dia dengerin terus dia ngomong kayak wah kalian kurang dinamikanya. Oh, langsung mengkritik ya. Kita pertama kali tahu istilah dinamika tuh di studio pas ada datang tuh. Apaan dinamika Ji? Mana tahu gitu-gituan. Kalian butuh gitaris yang bagus. Oh itu pertama kali ketemu ngejam itu bawain lagu orang apa tiba-tiba jam session aja? Waktu itu bawain Frankie Cosmos ya. Saat ada Frankie Cosmos sama kayak ada satu lagu yang kita udah itu jadi ya. was Bathroom. Iya, Bathroom, betul. Sama waktu itu sempat cover beberapa band indie pop kayak Talulah Ghosh gitu-gitulah awal-awal. Dari mana ketemu apa aliran musik yang kalian bawakan waktu itu? Wah, ini seru juga sih. Jadi kan sebenarnya yang initiate band ini ada gua, Angie sama satu drummer kita namanya Bagus yang sekarang udah gak ikut lagi. Waktu itu gue tuh lagi nyari kosan karena gue harus cabut dari kosan yang lama. Karena apa ya waktu itu ya? Kayak kamu bosen aja deh. Iya, kayak udah lama. Waktu udah lama akhirnya cabut. Terus kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu juga baru kenal kayaknya Ji ya. Baru, that was our first meeting. Iya bener-bener. Di mobil itu ternyata kita sama-sama dengerin Stone Roses. Terus ngomongin Stone Roses segala macam. Angie barulah selama di perjalanan itu ya malam-malam tuh gue inget kita malam nyari kosan. Iya. Ya Angie cerita ada lagu segala macam. Nah setelah itu si Bagus ini yang nyetirin mobil, yang punya mobil anak Jogja asli, dia drummer. Jadi akhirnya kita latihan bertiga dulu jamming-jamming. Oh jadi Stone Roses band yang pertama membuka pertemanan itu? Iya sih.
Bisa dibilang. Gimana dialognya kok tiba-tiba membahas Stone Roses? I think you were asking me what I listen to gak sih? Betul. Ya kan? Kayak at first I mentioned like several prominent artists yang ada di Tumblr, and then I finally said kayak, oh I listen to Stone Roses as well, and you're like, oh my god, are you serious? Iya. Kan kayak biasa ya sekarang di mobil tuh kalau pergi jalan-jalan pasti sambil denger lagu kan. Nah kita tuh at least kelompok kita ya sering ganti-gantian musik gitu. Oh ini gue dengerin ini nih. Terus kayak misalkan sekarang lu milih lagu A, selanjutnya si orang yang duduk sebelah gua nih milih lagu lainnya gitu, muter lah sampai Stone Roses di akhirnya. Siapa yang muter Stone Roses duluan? Ngobrol, jadi kita karena ngobrol mau beli lagu, terus kayak gue lupa apa waktu itu apa gue ya, kayak lagi giliran gue nih, gue nge-cue Stone Roses, ternyata Angie kayak, gue tahu lagu ini gitu deh, kalau nggak salah ya, lupa sih gue sejujurnya. Yeah, it was a long time. Iya, lama banget. Dan lu ngerasa kayak, wah ada orang yang satu selera musik gitu. Iya, salah satunya itu. Cie. Sama di Cie. Lagu apa waktu itu yang lu putar Stone Roses-nya? Yang I Wanna Be Adored. Yeah, I Wanna Be Adored. Cocok ya, kayak lu seakan-akan meminang calon band lu I Wanna Be Adored dengan lagu pilihan lu. Gue gak pernah mikir kayak gitu, tapi lumayan ternyata ya, ada dramaturgi itunya sebenarnya kalau dipikirin. Dan kemudian dinamika masuk lewat Edo. Emang apa yang lu lihat waktu mereka main? Sumpah lupa sih sebenarnya momen itu. Cuman pertama kali masuk studio tuh udah ada lagu 3 ya. Ghost Studio, Bedroom. Oh ya 3. Satu lagi apa lupa. Terus kayak ya mereka mainin, aku mah ngikut aja kan. Ngikutin. Oh oke. Terus akhirnya baru jamming, terus baru keluar tuh omongan kurang dinamika. Jadi awal Edo ke studio tuh terbuka gitu mas, pasti dia nerima apapun lah yang anak-anak potensinya dan skill dan lain sebagainya. Tapi beres latihan malah banyak komentar, dia emang aneh banget. Lalu merasa sok tahu apa atau akhirnya ada yang lebih mengerti dari kita? Kayaknya yang kedua deh. Kayaknya iya deh. Iya. Karena kita pun juga ngerasa kita culun terus yang mainnya. Gue nggak bisa, kurang keren gitu lagunya. Ya pas saya udah masuk, klik gitarnya, terus pakai reverb cuy, ya kan? Ada pedal gitu, pakai reverb, keren banget. Datang udah ini ya, udah show off ya, wah gue bisa nih ngerti efek. Nggak. Ngomongin show off sebenarnya karena itu pertama kali megang gitar listrik lagi, gitar elektrik lagi, dan pas itu kayak lagi pinjem efek temen gitu, jadi kayak masih nge-explore. Sebelumnya kan main gitar akustik, jadi kayak oh ya. Terus mereka pikir lu sedang memamerkan skill. Iya, padahal sebenarnya lu lagi pemanasan ya. Lagi sotoy. Tapi apa yang membuat lu punya optimisme melihat musik, mendengar musik mereka? Sebenarnya nggak ada optimisme apa-apa sih, kayak having fun aja. Ya home band itu sebenarnya biar jadi home band di Terror Weekend. Sesederhana itu ya. Mungkin ya bisa dibilang, karena ya kalau zaman dulu purpose-nya masih hura-hura sih ya. Maksudnya emang kayak bikin band hura-hura, bikin acara buat hura-hura, bikin festival waktu itu ya buat hura-hura. Jadi as long as itu menyenangkan ya disikat aja. Seperti apa manggung pertama kali di Terror Weekend itu? Karena kan sebenarnya yang organize kita juga, yang manggung kita juga. Jadi sebenarnya energinya tuh udah nggak ada sebetulnya ya buat main. Dan setelah main nih kita selesai, semuanya tuh balik ke posnya masing-masing. Kayak biasanya Edo di Terror Weekend jadi show director, jadi dia balik ke panggung tempat dia jadi show di. Terus gue muter ngelihat area segala macam. Angie juga ada. I was in hospitality. Tuh dia juga ngurusin band-band lain yang main gitu. Jadi ya capek sih sebenarnya. Tapi kalian menempatkan band kalian di pertama berarti biar nggak capek. Iya. Kita main pertama siang-siang kan waktu itu. SPBU bukan sih Terror Weekend pertama kali? Oh iya. Oh my god, yes. Malam sore itu ya. Apa SPBU apa? Jadi kita main. Iya. Ada venue di sebuah SPBU gitu, sekarang udah tutup. Jadi dia kayak ada tempatnya tuh kayak semi outdoor. Iya, semi outdoor gitu. Terus ya udah
kita main pertama sore kayaknya mulai jam 6 kali ya. Mulai jam 6 kita main pertama. Setlist cuma berapa lagu? 4. Dan manggung doang. Yang pertama lagu pertama parah banget lagi. Apa? Kenapa? Aduh. No. Ya ceritain Kenapa dong. sih? Gak apa-apa lah. Itu kan proses bro. Iya, Gak apa-apa, ceritain bro. kenapa? Ceritain. Itu lagu pertama tuh sebenarnya cuman instrumental kan. Iya. Tapi biar Take off my Angie headphones. gak harus denger. Nah, kita bilangnya intro. Kita bilangnya intro. Terus Angie baca puisi gitu. Musikalisasi. Terus kemarin kita lihat video-videonya manggung pas zaman itu. Kok itu jelek banget sebenarnya. Angie baca apa Angie? Basically a poem. Eh, Tapi I'm not gonna get into details. Pokoknya ada deh di YouTube and you can see it for yourself. judulnya apa video di YouTube? Search aja Terror Weekend di YouTube. Ntar keluar semua tuh video zaman-zaman dulu kita sebetulnya. Iya ada. Puisi apa? Spill lah. Ayolah. Nah, apa sih? Bacain dong, bacain kutipan aja penggalan ya. Honestly, I don't remember words-nya apa Yeah. gitu. Tapi I think it was about God, what was it about? Gue inget. Gua gak tahu sih Nggak. jujurnya. Apa? Kata pertamanya hello. Iya sih. Tentang apa? I think it was about loneliness Oh. in a cringy way gitu. Kenapa? Meratapi kesedihan. What does meratapi mean? Apa bahasa Inggrisnya? Pusing gua. Sorry. Meratapi itu apa ya? Lu Kayak- juga nggak ngerti lagi temennya. Gue bingung juga ngejelasinnya. Apa ya? Bahasa Inggrisnya expert soalnya. Kayak iya lu sedih, lu kepikiran terus sama kesedihan lu. Kayak- gitu lah. Oh, okay. Kayak, ya. Yes. Itu sudah ditulis sebelumnya atau improvisasi di panggung? Kayak udah pernah ditulis sebelumnya. And then I took like several lines from that poem and used it for the intro on stage. Why are you laughing? Gak kuat gue kalau mikirin itu intro itu parah banget sih. Kalian juga nggak tahu apa udah tahu? Nanti gue bakal baca puisi di intronya. Tahu sih. Udah di bawah Kita studio. Udah di bawah studio. Oh, udah di bawah studio. Uh-uh. Tidak diperingatkan sama kalian. Kayak at that time you guys didn't care gak sih? Enggak sih, kita kayak lebih fokus ke hal-hal lainnya deh saat itu. Kayak lirik kita selalu deh Ji, gue ngikut lu. Mau bikin apaan kayak. Harusnya dibikin lah jadi lagu. Ya gak usah deh kalau gitu. No. Itu puisi dibikin umur berapa ya Bang? 18. Ya. Waktu membawakan itu umur 19. cuma beda setahun. Beda setahun. Tapi pada saat membawakan itu tidak merasa cringe ya? No. Merasanya kayak aku pujangga gitu. Like, oh my god, I'm so edgy. Tiga lagu lagi ini apa? Tiga lagu lainnya? Bathroom Hmm. yang becomes quite a hit nowadays. Hmm. Terus Thrills sama Goes to You. Itu berarti pertama kali manggung langsung bawain tiga lagu itu. Mhm. Plus intro tadi yang Ya plus intro. Jadi 4. Dari awal memang kalian menyerahkan pada Angie buat lirik. Ya. Kenapa? Karena memang waktu itu salah satu yang mau, maksudnya diskusi kita waktu itu Angie ya, emang pengen semua lirik tuh perspektifnya dari perspektif perempuan. Dan saat itu memang Angie banyak banget ya mulai dari puisi, terus tulisan dia waktu SMA even ya. Itu yang kita lihat dan kayak ini bisa di rework nih, bisa dijadiin macam-macam nih. Terus, Kamu banyak masalah Angie. Well, yes. Apakah sekarang sudah terselesaikan masalah-masalah itu? No. I think it's a lifelong thing. Yeah. Seiring bertambahnya usia pun belum terselesaikan. No, cause like udah health conditions sih. Tapi sekarang kamu bahagia. I know how to be happy now.
Because Keren. it's a I think when it comes to like being happy, it's something that you have to like consciously choose every day, especially kayak when you struggle with like mental disorders gitu kan, and it can be very difficult to be happy. Tapi kayak making that choice and at least kayak showing up for yourself and decide to be happy on a certain day, kayak that's important. Rumit sekali ya menjawab bahagia aja. Pujangga. Iya. Saya rasain tuh editor tuh kasih subtitle. Bagus, So sorry. kamu nambah kerjaan. Nggak apa-apa, pinter kok. Tim kita jago-jago. Saya Nur Raffi itu. Kan decide to happy, memilih untuk bahagia. Berarti sebuah perjuangan buat kamu untuk bahagia itu. Mm-hmm. Kehadiran mereka berdua tidak membahagiakanmu. Sometimes. Sometimes. Iya. Sometimes they make me happy, they make me laugh, and sometimes they're a pain in the ass. Apa yang membuat kamu bahagia? About Akbar sama Edo. Nggak apapun. Anything. Ya. Music. Hmm. Music makes me happy. My dog makes me happy. Terus, ya. Cuma dua ya, musik dan anjing ya. Nah, apa yang membuat kamu sadar bahwa aku punya potensi nih menjadi penulis lirik? Sebenarnya aku dari SD, I've been like writing a lot of stories. Terus, I think I started like venturing into writing poems pas SMA when all of those things started to get to me, and I decided, okay, I think writing poems and lyrics would be a good outlet for me other than like writing stories because it feels more personal jadinya. Terus, yeah, I don't know what else to say. Pertama kali lu lihat apa tulisan-tulisan Angie gimana? Apa dia ngasih lihat atau? Kayak dia ngasih lihat deh. Waktu di kosan lu Mas Enji. Jadi salah satu barang punya Angie yang gue ingat sampai sekarang, buku si ininya dia itu, kumpulan puisinya itu, sama monyet-monyetan lu nggak perlu cuci itu. Winston. Nah itu dulu kosan dia ada. Tapi pas pertama gue baca buku itu ya, selain tadi pertama bisa di rework jadi apapun selain lirik lagu sebetulnya saat itu kita mikirnya Angie ya. Tapi sebenarnya sedih juga ya, maksudnya dia kan di bawah gue 2 tahun, terus kayak waktu itu enggak lah, ke Jogjanya. Oh yes. Ke Jogjanya kan 2 tahun, jadi kayak dia anak beran baru pindah banget. Terus gue lihat diary-nya dia itu kayak ini banyak masalah sih ini orang sebenarnya. Tapi seru, biasanya bisa dijadiin, bisa dieksplor gitu loh masalah-masalahnya itu. Iya, Edo berarti yang menerjemahkan lirik-lirik sedih itu ke dalam musik. Ya, kain. Baik lagi biar ada dinamikanya. Syailah, dibahas mulu. Jadi gimana? Ketika baca lirik, lu berkonsultasi sama Angie nggak? Atau ini tentang apa? Atau emang ini interpretasi gue soal lirik ini begini musiknya? Nah, kebetulan materi-materi yang awal itu sebenarnya udah jadi musik dan vokalnya. Jadi di akunya sebenarnya lebih ke aransemen, nggak ngubah kayak lirik ataupun nadanya gitu. Jadi pas itu sih memang ya sepenuhnya percaya sama Angie dan ngikutin kayak moodnya, ngikutnya Angie kayak gitu, terus akhirnya di rework secara musik rekamannya aja. Sebetulnya kan Girl Gang itu berarti liriknya bermasalah tapi musiknya bahagia ya. Seperti Morrissey ya. Kan The Smiths tuh musiknya ceria tapi liriknya penuh penderitaan. Benar. Ya. Tapi semoga kelakuan kita nggak semenyebalkan Morrissey. Iya. Gak asik gitu dia sekarang, kenapa ya? Ya biasalah kan namanya juga nggak punya pasangan. Tapi dia nggak tahu dia punya nggak sih? I don't know. I think he's just Dia kan aseksual. Oh really? Seperti ya setidaknya itu yang dia bilang ke di buku ya. Ya udah deh, dimengerti.
Tapi menurut lo gimana sebagai seorang penulis lirik Angie di mata kalian berdua? Kalau buat gue sih apalagi saat itu ya, saat kita pertama ketemu gitu, memang seru sih. Dalam artian sebenarnya dia tuh saat itu banyak banget potensi yang bisa digali. Tapi memang channelingnya nggak tepat aja saat itu. Makanya pas pertama kita ketemu pun juga banyak sebenarnya ide-ide selain musik justru. Kalau yang gue inget, maksudnya bisa apapun nih sebenarnya, lirik-lirik ini bisa jadi, ya dia bisa bikin zin isi puisi dia atau apapun lah, seperti gitu. Dan memang personal banget sih lirik-lirik kayak gitu. Pertama kali memutuskan merekam itu gimana ceritanya? Ketemu Dava ya. Ketemu Dava. Jadi ada teman kita anak Jakarta namanya Dava. Dia punya satu label namanya Colibri Records. Dia tuh salah satu label yang pertama kali kita bikinin tour di Jogja. Jadi band dia dibawa ke Jogja, terus kita bikin acara gitu di sana. Karena kenal dari sana, banyak ngobrol, akhirnya gue tuh ngirim demonya Girl Gang sebelum ada Edo deh kalau nggak salah. Ngirim dulu, terus ya bos label aja kayak ini masih kurang nih gitu lah biasa kan. Tapi akhirnya setelah dia dengerin, terus dia kenal Angie, akhirnya gue kenalin, akhirnya dia paham konsepnya gimana dan perspektifnya harus seperti apa. Nah, dia tuh pertama kali nge-encourage kita buat rekaman. Oh, itu yang membuat kalian optimis bahwa ada yang menerima? Salah satunya mungkin ya. Berarti pada momen apa kalian menganggap, oh kita akan serius nih di musik? Kayak baru tahun lalu deh. Baru tahun lalu? Atau maybe like during the pandemic gak sih? Sebelum ya? Setelah era tuh menurut gue udah. Oh really? Iya, pas tour 2018 tuh sebetulnya ketemu sama si Mas Goofy ini, manajer kita sekarang. Dia tuh yang nge-encourage kita buat ya rilis EP pertama dan tour. Jadi memang buat dia sih kalau lu rilis macam-macam tapi nggak tour ya ngapain? Misalnya lu harus harus menyebarkan musik ini ke banyak tempat, ke orang-orang yang mungkin belum pernah denger Girl Gang gitu, biar lu nggak cuman main di komunitas lu doang. Nah setelah pulang tour, terus dia bikinin showcase segala macam, akhirnya kan kita review lah bisa dibilang ya ke tempat dia. Ya udah, pasti dia bilang ya dia ada potensinya, orang-orang pada suka, ini bisa kalau misalkan mau di upscale lagi, ya lu mau apa enggak. Sejak saat itu sih kalau buat gue sih ya saat itu sih. Setelah tour itu baru yakin loh. Itu setelah Bedroom and Thrills berarti? Iya. Oh berarti pas si Not Sad itu berarti sudah serius? Sudah serius bisa dibilang. Semi serius lah karena kita masih kuliah kan. Iya. Jadi teman sekelas Goofy ini salah seorang tokoh skena di Jogja ya. Orang tua ya. Ortu. Perkenalan kalian dengan Goofy gara-gara apa? Saya Akbar, what do you call it? Was Mas Goofy's underling. Dia itu salah satu, bukan festival director kali ya, mungkin show director buat salah satu festival di Jogja, Festival Kesenian Yogyakarta. Waktu itu gue kan FMF, jadi di kampus kita nih ada satu forum musik namanya Forum Musik Visipol. Kebetulan anak-anak kampusnya tuh jadi panitia festival itu. Ya kalau gue kan selama ini tahu Mas Goofy ya dari dekat cerita-cerita orang doang kan, orang lagi segala macem. Tapi pas gue jadi panitia di sana selama sebulan, itu full gue dimarahin doang sama dia. Emang agak sakit sih sebenarnya Mas Goofy itu. Ya udah, ya kenal di sana, terus dia tahu Terror Weekend tadi, dia tahu gue ngeband, akhirnya gue diajak ke tempat tinggal dia waktu itu buat cerita lah bandnya segala macam mau ngapain dan lain-lain. Sampai akhirnya kita sepakat ada ide EP, dan Edo sama Angie gue ajak ke tempatnya dia juga waktu itu. Apa kata Goofy sama kalian waktu pertama kali jumpa? Tahu dia mah bilang ini indie pop tae apa ya? Indie pop tae. Gak jelas banget. Dia kan jaim parah ya orangnya. Iya. Jadi kayak gitu deh, so keren gitu. Tidak mau mengakui bagus dulu kayak. Emang nggak bakal lah kalau mengakui bagus mah. Sampai kapanpun nggak mungkin itu. Dia kalau diem tuh mungkin berarti bagus. Mungkin ya. Ini masih mungkin.
Kalau bagus dia nggak bakal muji gitu. Iya. Dia diam aja. Diam. Kalau ngoceh ya berarti jelek, selesai. Dan waktu pertama kali itu ngocehnya banyak. Belum, Belum. karena baru kenal kan, masih jaim. Masih nunjukin lah kayak, gue Mas Goofy nih. Seperti apa rekaman Bedroom and Thrills itu buat kalian sebagai band? It was pretty interesting soalnya it was the first time I've ever recorded something. Terus I remember being so excited and being delusional kayak, oh my god, I'm gonna be a big star. But like starting kayak all the delusions kind of like started there. I just well, maybe not delusions tapi kayak dreams, goals, ambitions. Terus apa yang kebayang? Wah, Kayak being on the Grammys. jauh ya. Jauh lagi. Bisa, gue masih Bisa. yakin sama mimpi lo Bisa ya? gitu. Bisa. Terus Kayak udah mulai ngebayangin acceptance speech-nya kayak gimana. baru EP pada baru single. baru single. Dari mana optimisme itu? I think karena growing up I look up to a bunch of like 70s rock stars. Jadi kayak I kind of like wanna be them juga gitu. Why are you laughing? Gak apa-apa. Siapa 70s rockstar yang mana? Kayak Joe and Jett gitu. Terus apa lagi? I guess kalau 70 Stevie Nicks. Yeah. Oh, yang frontwoman itu ya. Yeah, Lu suka John Jett apa The Runaways? both. Yeah. Tapi menurut lu lebih baik mereka berpisah atau tetap? Berpisah sih. Karena Their toxic manager. Alias Mas Goofy. Tadi, as I was about to say it, I was kind of like, baru terpikir kan? Lu bercerita sama dia sama mereka berdua soal begitu rekaman single. No, this is my first time I've ever admitted this. Agak malu sih to be honest. Emang apa yang, tapi kan maksudnya sekedar melihat idol kan nggak apa-apa, tapi apa yang membuat optimisme itu aku akan menjadi bintang? Dari mana datangnya? I think that's the first time I started to believe in myself. I just see, so that's why kayak those dreams and delusions started to happen. Berarti sebelumnya menganggap bahwa kamu ini tidak punya potensi atau daya tarik buat publik. Yeah. Masa kecil penuh traumatis. Ketawa aja, jawab coy. Okay. Jadi tuh kayak waktu pas aku ini kayak this is kind of like where my music journey started juga gitu kan. I was a pretty talented kid in terms of like playing the piano, and I learned the piano for like so many years up until aku SMP. Terus I had to stop because my piano teacher was moving. So that kind of like kickstarted depression of like loss and feeling that I can't pursue music anymore. So it made me feel really sad because like playing the piano is something that I truly loved. And then it just kind of like spiraled from there. And then waktu pas ketemu Akbar Edo, and then Akbar kayak giving me this opportunity to like be in a band, play music again gitu for people to listen to me gitu. So I was like, wow, kayak turns out it's not over, and yeah. Kenapa nggak cari guru piano yang lain? It was just not the same aja sih. Seberapa pengaruhnya dia? She was very influential, like to me gitu. She was really kind. She was really encouraging. So
yeah, that loss never really goes away juga gitu. Especially kayak I don't like she just disappeared out of nowhere gitu. So it was very sudden. Berapa tahun belajar piano itu? Kayaknya 7 tahun deh. 7 tahun? Ya. Yeah. Dari umur berapa berarti? Dari kelas 2 SD I think. Sampai SMP? Ya. Yeah. Tiba-tiba menghilang. Tapi kan itu sudah cukup lama sebetulnya. Apa punya ilmu banyak gitu. Wait, what do you mean? Ya maksudnya harusnya kan merasa udah cukup ketika ditinggalkan. Aku sudah punya banyak ilmu. Tidak apa-apa ditinggalkan. I think I was like really attached to her aja gitu kayak, and like how she was such a big part of my life. So I kind of like associated music with her. So when she disappeared, that love was gone too. Belum pernah ketemu? Until now belum. Ya, saudara-saudara, dalam rangka menjalin tali silaturahmi, kita sudah panggilkan guru pianonya Angie. Dia menghilang kenapa? Nggak ada yang tahu. Nobody knows. Tidak punya kenalan atau apa yang bisa dicari. Nggak ada. We tried. Dia aktivis. Maybe, who knows? Kok menghilang tiba-tiba? Namanya siapa? Maria. Orang bule? No, orang Indo. Coba, nama lengkapnya? I don't remember. Coba ngomong dong ke kamera, siapa tahu ada yang kenal gitu. Miss Maria, di tahun berapa? Ya, ceritakanlah. Miss Maria, please come back. If you happen to like stumble me somewhere, just know that I'm always thinking about you and I hope you're doing well. Ya, silakan Maria. Nggak tahu nama belakangnya ya. 7 tahun kok nggak nanya nama belakangnya? I was a kid. Orang tua kamu kan harusnya tahu dong nama lengkap dia atau apa? I don't know. Padahal dia ke rumah kamu setiap hari. Di sekolah belajarnya. Oh, di sekolah. Kenapa milih instrumen piano waktu itu? Cause jadi waktu pas zaman kita SD dulu kan sering ada ya comic book yang about notable figures kayak Beethoven, Mozart, yes. Yeah. Jadi I read a comic book about Beethoven and then that's when I was like, wow, I want to learn piano. Terus aku sampai mimpi dapat keyboard atau piano gitu, and that's like I told my parents about it, and that's when they realized kayak, oh yeah, I think it's a good idea to like put this kid, like tell her to learn how to play the piano gitu. Apakah ada hubungannya dengan kekecewaan lu sama guru piano yang menghilang ketika ngeband tidak memilih instrumen piano buat? Yeah, it's a conscious choice to not use the piano. Cukup traumatis ya, Gitar dari kapan belajarnya? Kalau gitar itu SMP. Setelah kecewa dengan piano, beralih pada gitar. Yes. Di situ aku belajar sendiri, diajarin papa sih. Jadi kayak it's more chill, I guess. Dan di situ menemukan sosok John Jett dan lain-lain itu. Papa yang kenalin? Papa yang kenalin. Jadi he sat me down one day and he was like, Kak, I'm gonna introduce you to rock and roll. Sungguh dialog yang sangat ini ya, keren sekali. Film tuh bisa. Film ismet, anakku ini dia rock and roll. Terus lagu apa yang pertama kali dia perdengarkan? It was, kalau Joan Jett itu I love rock and roll, of course. Terus ada kok Jimmy Fallon sih, siapa namanya? Siapa? Jimi Hendrix. Iya, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, terus Deep Purple. Bapak-bapak stuff lah. Dan dia berhasil ya. Yes. Pasti dia bangga sekali tuh. He's so proud. Apa yang membuat lu Angie kecil waktu itu ketika SMP menganggap keren sekali? I think their costumes, I guess, kayak really drew me into
the whole genre and like being the type of person, kayak rockstar type of person. Terus the music is way different than classical music, like more harsh. Ya dari Beethoven ke John Jett ya, sungguh. Yeah. Ada ini atau ada karena proyeksi, oh ini tough, apa cewek-cewek tangguh, aku ingin. Also that, yes, because it's when during that whole time when my dad introduced me to these rock and roll people gitu, he put on like mostly male personalities and like bands gitu, and then he was like, "Oh Kak, you should see this female rock star. I think you'd really like her." And it was Joan Jett, and I was like, "Yeah, I want to be like her." Kayak, doing her own thing and like not taking any bullshit from anyone. Itu mengubah kepribadian nggak? A little bit, yes. It's like now kayak that's the type of person I'd like to become, the type of woman I'd like to become gitu. Makanya ketika memilih nama band pun ada nuansa Riot Girl-nya ya, karena luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa teman-teman yang mau membeli, ini iklan dulu ya. Tadi dulu. Mana sih? Nah, teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya kali ini, ayo ikutan kampanye TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang dulu di website www.authenticity.id, scan barcode atau link di description atau di mukanya Akbar. Di sini silakan di-scan barcode-nya. Dan setelah daftar, teman sekelas bisa dapetin merchandise atau hadiah-hadiah menarik dari Authenticity seperti yang teman sekelas lihat di belakang ini tuh. Tuh ada kaos-kaos gitu. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman sekelas dan podcast naik kelas. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol seperti biasa selalu ada permainan-permainan ringan-ringan khas media sosial. Ya standar lah ya, biar bisa dipotong nanti banyak konten. Iya. Yes. Benar-benar. Ini kita main games pernah nggak pernah. Ya ini silakan pegang satu-satu. Nanti Edo, Angie dan Akbar bakal memegang satu bet itu yang bertuliskan pernah atau nggak pernah, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nanti kalian jawab sesuai itu. Oke? Yang pertama, pernah nggak cabut kuliah gara-gara nonton atau mau manggung? Ya tentu pernah dong. Banget lagi. Berapa kali? Show pertama kita aja kita cabut kuliah tuh. Yeah. Itu Iya. emang itu pas jam kuliah? Iya, Iya. siang-siang kan. Siang-siang, jam 3. Oh, jam 3 sore. Mhm. Yang di SPBU itu. Bukan. Itu Gimana? first show di Terror Weekend, tapi kalau ini first show ever di kampus. Betul. Di kampus kalian. Yes. Berarti di lembah. Lembah. Di Ya lembah. itu acara anak komunikasi, Iya. Visipol juga Iya. kebetulan. Nah itu terjadinya tuh di seberang kampus kita. Jadi kayak gue inget banget tuh jam 3 sore itu gue masih kelas. Jadi kayak masih segala macem nugas, terus cabut ke toilet bentar karena alat-alat udah di sana duluan kan. Terus kayak udah manggung sebalik lagi kelas sekolah lagi. oh, jadi kelasnya diselesaikan. Enggak sih, gue kenapa balik lagi ya? Abis itu gue balik lagi, abis main balik lagi, sempet tuh. Masih ada kuliahnya. Masih. Karena beneran di tengah-tengah kelas kalau buat gue waktu itu. Kalau Angie? Kalau aku, it was at the end of my class. Kalau Edo? Bolos ya, nggak balik, kayak ngapain balik? Iya, ngapain banget? Udah bolos. Berarti lu masih ada tanggung jawab sama orang tua bareng. Kayaknya iya deh, masih ada kepikirannya saat itu. Terus nilainya apa mata kuliah yang kalian bolos tuh? Gak ingat. Kayaknya gak bagus-bagus juga. Saya lulus lah, tapi lulus. Tapi lulus aja. Itu udah nama girl gang berarti pas di itu. Udah. Dari Angie pasti. Yes. Terus yang lain ngerti nggak maksudnya? Ya ngerti dong, kan kita ngobrol abis itu. Oh, diterangin dulu. Iya. Dan nggak ngerasa apa perlu didebat. Enggak sih. Sempet sih kayak
lebih ke I think we should find a different name dulu gitu as like options. Iya. Terus akhirnya kita buka band name generator di Google terus gak ada yang bagus. Apa yang diketik band name generator terus? Kayak diklik aja gitu. Ada website-nya? Ada website-nya. Oh, nanti random keluar. Nanti random. Yes. Apa aja yang keluar? Wah, parah sih. Gua sampai lupa, tapi kayak band-band metal gitu. Kayak Toxic City apa gitu-gitulah. Apa State gitu. Ngeri-ngeri semua. Berarti awalnya agak ragu dengan nama girl gang itu. Gak ragu sih, cuma we just like kept our options open aja sih. Dan yang dua yang boys kok namanya girl gang? Gak ada masalah lah. Kalau kata Sarah Records sih gak ada masalah gitu-gitu. Hell yeah. Oh, iya. Oke, yang kedua. Pernah gak googling nama sendiri di internet? Ayo, Bar. Pernah gue. Apa yang lu temukan? Ini apa LinkedIn gue. Jadi buat daftar ngantor gitu. Serius banget nih pokoknya. Kalau misalkan gue nge-search di Google tuh LinkedIn, terus skripsi gue yang udah di ada tuh. Belum yang topnya belum muncul pemain bass girl gang, belum itu yang nomor satu. Enggak sih, kayak nggak bakal juga di gitu-gituan. Kenapa? Soalnya nggak, ya sebagai basis menurut gue biasa aja sih, nggak keren-keren, nggak keren-keren banget, nggak yang virtuoso enggak gitu. Biasa aja. Apa yang lu ketik nama lengkap apa nama lengkap plus girl gang gitu? Enggak, Akbar Mandung aja. Oh tapi ada beberapa ini podcast zaman dulu ngampus kayak ada yang ngomongin Terror Weekend sebetulnya, bukan ngomongin girl gang justru. Lucu. Angie, apa yang kamu temukan ketika ngeklik nama? A blog post that I wrote waktu SMP that I completely forgot about. Apa nama blognya? I don't remember. Enggak, lu pasti inget tapi lu I don't remember the name of the blog post because it was technically my teacher's blog post that like he posted my writing gitu. Terus it was a little article about friendship. Siapa yang nulis? Aku. Di Blogspot. Yeah. Friendship umur berapa itu? SMP. Kayak the meaning of friendship gitu kalau gak salah. Terus pas dibaca lagi bagaimana rasanya? Oh my god, so cute. Terus apa lagi? Terus my Facebook, and then articles about me, kayak media articles, kayak just like putting my name as like a part of girl gang after kayak releasing a song atau apa gitu sih. So yes. Kalau Edo? Dulu pertama kali tuh buat ngecek kuliah deh kayaknya. Cuman ya pas itu kayak anjir, nggak ada apa-apa ya. Kirain bakal apa gitu. Tapi terakhir muka itu keluarnya berharapnya keluar di Wikipedia. Ternyata nggak ada. Gak ada yang peduli ternyata. Gak ada yang peduli. Tapi Wikipedia bisa kita nulis sendiri loh. Bisa. Iya. Cuma kan nunggu masa kita nulis sendiri. Gak keren banget. Bisa bikin Wikipedia sendiri. Udah pernah kalau Wikipedia girl gang kenapa cuma pendek? Ada ya? Ada loh. Hah? Gak tahu ya. Kenapa? Terakhir ngecek belum ada. Really? Mungkin ada yang bikin kali. Iya mungkin ya. Tapi karena informasinya juga gak terlalu banyak, dia bikin seadanya aja mungkin ya. Oh, I need to check that out actually. Itu baru tahu. Periksa lah. Ada. Cuman deskripsinya pendek banget, tidak memberikan informasi apa-apa juga. Emang gak menarik ya? Gak menarik. Ya karena kalian harus lebih banyak diwawancara dong. Iya sih. Apalagi abis ini berarti ya. Tapi kan kemarin itu NMI kan lumayan tuh. Oh iya, NMI oke sih. Yeah, that Itu was seru. great, yeah. Apa pengaruhnya buat kalian kemarin itu NMI itu? Engagement. Ya. Oh engagement. Instagram sih ramai parah ya. Kayak gila banget. Orang-orang pada heboh dan orang-orang Indonesia semua gitu yang komen kayak girl gang. Wah keren, respect. Gimana perasaan? Seru sih. Kita nggak expect sebenarnya kalau NMI itu. Tapi ternyata bisa sampai sana juga. Yeah. Ada merasa kita keren juga nih sebagai musisi.
Ada lah. Gue ada banget gue hari itu kayak wih keren. Kayak lu tidur dengan tersenyum ya. Yes, mantep. Waktu pas Akbar telepon aku buat kayak pokoknya he called me one day and he was like, Ji siap-siapin deck styling ya. And I was like, buat apa emangnya? Terus Akbar bilang kayak photoshoot NME. And I was like, what the fuck? Teriak-teriak aku on the phone kayak, oh my god, are you serious? Akbar on the other side kayak udah ngejauhin HP-nya. Tapi NME cuy, udah keren sih. Keren, ada kerennya sih. Iya. Keren lah, NME lah. Oke, yang berikutnya, pernah nggak berkonflik sama member lain gara-gara beda perspektif? Yup. Apa? Coba dari Akbar dulu. Konfliknya apa dan gara-gara beda apa? Sebenarnya kalau konteks saat itu ada satu project, tapi memang waktu itu tuh waktu kali Edo ya. Jadi dulu emang karena Edo kan udah pindah ke Jakarta duluan, jadi Angie juga lagi fokus kuliah, gua tuh lagi mau skripsi lah. Kebetulan gue yang paling banyak waktu, jadi ngurusin semuanya dan ngerasa ngurusin sendiri aja sebetulnya. Dan itu nggak dikomunikasikan dengan baik, salah gue sih. Jadi ya udah akhirnya malah ribut. Terus tapi setelah dipikir-pikir kayak nggak lama juga, setelah dipikir-pikir kayak nggak penting nih, salah sih, ya udah baikan lagi. Ributnya kayak gimana? Ya ribut bromance aja, kayak adik kakak aja. Kayak maki-maki tapi. Kalau guanya iya sih, untungnya Edo orang yang cukup sabar. Lalu maki-maki lewat telepon? Enggak langsung. Kita kalau gitu-gituan selalu langsung sih, nggak pernah. Ini anak muda berani maki-maki orang tua. Kan sama seumuran. Oh, yang beda lu sama Angie. Iya. Karena Edo lebih dulu ke Jakarta tuh lulus duluan. Tapi kalau umur sama. Sepantaran. Perasaan lu dimaki-maki Akbar? Biasa aja, soalnya tahu aja sih mungkin lagi penuh aja kepalanya kayak budak, ya udah. Jadi kayak ya udah. Dengerin dulu gitu. Gitu aja, diam aja. Nggak diam, kayak ya ngelawan tapi kayak mungkin dengan posisi lebih sabar gitu. Ya. Karena tahu si Akbar lagi kurang oke. Kalau Angie gara-gara apa Angie? I don't remember. Banyak ya? Kayak every time there's a conflict happens, I think about it for a few days and I don't want to think about it again gitu. Kayak udah just like push it away from my memory. Tapi I know that it happened. Berarti tidak diselesaikan dong? Yes and no. Yes and no. Jadi kayak, udahlah, lupakan gitu. Yeah. Tidak pernah dibicarakan. We talk about it. Tapi kayak sometimes it gets too much for me, jadi kayak I kind of like detach. Iya. Agak aneh sih komunikasi kita bertiga nih sebenarnya. Iya. Yeah. Berarti kan ada yang mengganjal kalau gitu. Iya sih, tapi kayak over time like it just passes, the feeling passes anyway. Kayak even if like there's a resentment, kayak the resentment kayak just becomes smaller each year. Dan kalian juga kayak, kok ini si Angie nggak pernah ngebahas atau nggak tahu ya. Tapi sebenarnya ya karena hubungan kita even sebelum ada bandnya ya, jadi kayak adik kakak aja sih kalau gue ya mikirnya. Maksudnya kayak ada masalah. Tapi pertama itu nggak akan terlalu lama. Kedua pun kalau nggak diomongin, ya udah. Maksudnya kayak ya udah aja. Tapi kita juga punya, we have like different reactions whenever conflict happens. Kayak misalnya one person is more expressive, the other is more shut down, and the other person kayak can say it as it is gitu. Jadi kayak these types of like characteristics in one band, jadi kayak kind of like that's our reality, I guess. Akbar yang eksplosif, Edo yang kalem, Angie yang udahlah. Iya lagi itu bener sih, itu lumayan bisa nge-describe tuh. Jadi kayak ya udah aja akhirnya. Tapi menurut kalian itu sehat nggak?
At first enggak sih. Yeah. At first enggak. Especially kayak back then we didn't know what to do with like our anger towards each other. Tapi kayak over time it just like got better like how we communicated. Like even if like those tendencies kayak still come out, cuman kayak now we have like more consciousness to like hold back a little bit on those tendencies. Aneh kan? Jadi manajernya kayak gitu. Apa yang lo expect, Mas? Pantesan manajer yang nggak mau ini ribet. Kalau Edo gimana, Dok? Biasanya kayak gitu. Mungkin kayak Angie ya, cuman dipikir dulu kalau memang ternyata mungkin salahnya di aku ya udah berbenah. Cuman kalau misalnya memang harus dibicarakan biasanya di forumin aja gitu. Ya, lebih kayak gitu sih. Jadi nggak yang berantem gitu, tapi lebih kayak ya udah ntar di speak up aja. Nah yang baper gitu sih, gue sih nggak pernah ngerasain nih baperan gitu. Tapi setelah itu ada yang sorry ya, ada momen gitu nggak ya? Atau dianggap kayaknya udah santai nih? Gue sih banyak yang kedua kalau gue. Jadi kayak ya udah maksudnya ya ribut nih, misalkan ribut segala macem, tapi ya kelar urusannya ya udah. Kelar meeting ya biasa aja kayak. Soalnya peaknya itu yang waktu pas Akbar sama Edo berantem. Yeah. That's like the worst of it. And then like after that we moved on. Yeah, we knew how to solve it in the end. Lu berpelukan sama Edo nggak? Sorry Edo. Berpelukan nih di kita dulu ya. Berpelukan dulu. Berpelukan. Itu gue nyesel sampai sekarang ngelakuin hal itu sejujurnya kayak ngapain sih? Melukin Edo. Iya itu juga. Enggak lah, gue nyesel marah-marah kayak gitu, ngapain, gak pentingnya. Setelah kejadian itu gak pernah lu meledak-meledak gitu? Enggak kayak Edo. Enggak sih, enggak. Lebih bisa di maintain lah sekarang, makin dewasa. Pernah gak starstruck pas ketemu idola? Pernah. Akbar ketemu siapa? Banyak lagi. Tapi salah satunya Chandra Darusman di Synchronize. Ketemunya pas di mana? Di hotel. Jadi sebenarnya dari lobby gue udah ngelirik-lirik gitu kayak, wih mantep. Dia baru pulang cuy pakai jas sama istrinya gitu, kayak habis acara yang agak formal deh. Terus kita naik lift kan ke kamar itu. Terus ternyata kita satu lift sama gua, si Chandra Darusman dan istrinya itu. Terus gak tahu, gue gak bisa ngomong apa-apa sih karena emang ya dia keren banget menurut gue. Dan salah satu lagi di Synchronize juga ini si Ahmad Albar sama Ian Antono. Itu seru banget. Itu sama lu kan, Du? Iya, kita berdua sama ada Jimmy kan? Ada Jimmy. Ada Jimmy. Jadi kita kayak masuk tiba-tiba Ian Antono sama Ahmad Albar kayak masuk juga, kayak anjir keren parah. Yang nyapa akhirnya Jimmy kayak bang gitu. Tapi gue sih gak ngomong apa-apa. Starstruck tuh. Enggak sempat yang minta foto atau apa? Enggak lagi, padahal kita satu lantai tuh nginepnya. Dia kayak satu row gitu di kamar kita sebenarnya. Kenapa Chandra Darusman lu idolakan? Gue ngerasa kayak ya mungkin beda, tapi beda zaman pastinya. Tapi kayak pergerakan yang dilakukan saat itu di kampusnya, outputnya di band, terus kayak dia bikin festival juga saat itu kan. Itu hampir sama yang kita lakukan. Maksudnya beda zaman, beda konteks, beda genre musik pastinya. Tapi secara semangat mungkin sama gitu ya. Dan dia konsisten sampai sekarang. Kenal sosok Chandra Darusman dari siapa? Dari ibu kalau itu. Dia ngenalin ini lagunya enak. Bener. Casero kalau ibu tuh salah satu favoritnya dia. Langsung suka waktu itu? Enggak, ngantuk. Tapi pas tahu ternyata Chandra Darusman itu gimana, kayak wah ternyata dia beyond musiknya sih buat gue ya. Terus setelah dengerin ya musiknya Casero kan makin gede, gue makin explore, ya emang gila-gila sih. Genius. Kalau Ahmad Albar dan Ian Antono? Bokap. Dia ngenalin umur berapa? Waktu itu gue SMP. Kita dibawa ke satu acara namanya Jakarta Atmosphere dulu tuh. Iya. Itu ya ada band-band barunya, terus ada band-band lamanya kolaborasi gitu. Terus gue sama adik gue waktu itu kayak setiap pagi kita berangkat sekolah tuh pasti denger greatest hits-nya God Bless. Gue masih inget banget covernya tuh kayak newspaper gitu waktu itu mereka rilis. Jadi semua lagu kita dengerin. Akhirnya kita menuju Jakarta Atmosphere kayak ya keren aja sih, ya rockstar aja. Itu yang sama Navikula kan? Ya benar, sama Navikula. Betul.
Itu gue MC-nya tuh. Emang iya? Iya. Gila. Gue lupa banget. Itu gue kelas 2 SMP mas. Masih kecil ya? Iya. Salah. Di ini kan, di Pancoran kan acaranya? Iya, di apa namanya Balai Kartini. Balai Kartini kalau nggak Iya. salah deh. Wah gila, best. Terus kalau Angie, Aku bukan idola sih, cuman waktu pas, oh god, aku lupa acara apa, soalnya di Kemayoran, so like so many events there. Synchronize atau PRJ? Kayak Pesta Pora. Pesta Pora. I think so. Iya. Last year, I think. Iya. Jadi aku lagi sama pacar aku lagi jalan backstage mau balik ke hotel Holiday Inn kan. Nah terus di luar backstage-nya itu ada mobil Alphard datang, set, yang keluar Ahmad Dhani. Terus what's funny is that his band, his crew was in a different van than him. Like he was the only one di Alphard-nya itu. I was like, holy shit. Itu pertama kali lu melihat Ahmad Dhani di depan mata. Yes, and so close too. Terus gimana perasaannya? Kayak, what the fuck? That's him. Sebelumnya apa yang lu bayangkan terus dengan apa yang terlihat kayak gitu? Kayak I like Ahmad Dhani is a famous person, but I never like acknowledge that he's real. He's like a mythical figure gitu loh that everyone talks about and kind of worships. Jadi kayak seeing him in flesh was like, whoa. Ternyata dia real. nyata. Terus lu sama pacar? Beb, Ahmad Dhani, Beb. Terus dia, apa sih? Dia juga, Beb, iya Beb. Setelah ngelihat langsung seperti apa figurnya kalau di mata lu secara visual tuh apa penilaian lu? Kayak larger than life sih. Really larger than life. Yeah. Tapi lu mendengarkan lagu-lagu dia? Enggak. Makanya. Tidak ada ikatan emosional apa-apa ya Nggak dengan ada, musik dia, iya. cuma sosoknya aja. Pakai baju apa dia waktu itu? Hitam-hitam. Dengan boots New Rock. Gak liat. Pokoknya I was just like focused on his face sama like, dia lagi teleponan gitu kayak wah. Keren Dia bisa teleponan ya. Ternyata dia juga manusia ya. Ternyata bukan dewa ya. Kalau Edo tadi sih ketemu Ahmad Akbar di lift soalnya, kayak mau ngapain di lift, kayak nggak mungkin teriak-teriak gitu. Di lift kecil gitu sama Akbar sama JV kan aneh banget. Aneh banget sih sebenarnya. Lebih ke momennya tuh karena awkward banget aja sih, dan kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melarikan diri gitu buat kayak gitu. Pas dengar dia ngomong langsung gimana buat apa audio lu mendengar Ahmad Akbar ngomong langsung? Kayak saking starstrucknya nggak bisa ini deh, mencerna deh. Kayak skip aja. Udah sampai atas kayak keluar, oh ya satu lantai ternyata. Ada momen itu sih, itu lucu sih. Sama Ahmad Akbar di lift soalnya. Oke, yang berikutnya. Pernah nggak nyanyiin lagu sendiri di toilet? Toilet. Akbar dulu, Akbar. Gak pernah. Kenapa? Bukan, gue gak banyak nyanyi di lagu sendiri. Iya, tapi kan maksudnya lu kan tahu lagu lu. Apakah lu pernah ikut menyanyikan di kamar mandi? Enggak pernah? Gak pernah. Gue malah lebih sering nyanyi lagu sendiri di lebaran, momen lebaran. Hah? Karena keluarga gue tuh selalu, kan mereka tahu gue ke band kan, jadi kayak nyanyi dong, nyanyi. Di otak mereka tuh semua anak band bisa nyanyi gitu. Terus ya udah gue nyanyi sebait, ya nyanyi aja. Yang mana? Honey Baby, yang paling liriknya paling aman mungkin buat Iya, keluarga. benar. Honey Baby. Terus mereka nanya, lagu apa itu? Iya, ya, mereka ya apa excited aja kayak, weh keren. Tapi ketika gue nyanyi, mereka tahu kalau gue bukan penyanyi. Akhirnya. Jadi at least tahun depan gue, ya mungkin gak suruh nyanyi, bisa suruh ngapain aja. Karena suara lu fals itu. Bener.
Nggak usah nyanyi lah. Kalau Edo, kenapa? Emang nggak pernah nyanyi di kamar mandi sih. Karena tadi kan pertanyaannya Ya, pernah nyanyi lagu sendiri. Nggak. Kamar mandi tuh nggak. Ya udah mandi gitu. Seumur-umur belum pernah mencoba bernyanyi di kamar mandi. Nggak. Aneh aja sih kayak orang-orang nyanyi kamar mandi ngapain ya? Betul. Kan akustiknya bagus katanya kalau di kamar mandi itu. Salah satu akustik paling bagus tuh di kamar mandi Itu sih katanya. kayak bertanya-tanya sampai sekarang kayak apa sih nyanyi kamar mandi? Mandi mah mandi cabut gitu. Aduh. Orang sound tuh ngomong orang sound. Ngerti. Kalau nyanyiin lagu Girl Gang tapi di luar kamar mandi, Sering. di mana biasanya? Biasanya lagi nggak apa-ngapain gitu kayak pengen dengerin Girl Gang terus ya udah sama nyanyi gitu. Ketika di rumah sendirian gitu. Iya gitu. Malu kali ya kalau ada saudara keluarga gitu, malu sih. Kalau Angie, lagu yang mana yang paling sering dinyanyiin? Belakangan ini Honey Baby. Kenapa? Soalnya latihan vokal di kamar mandi. Jadi lagu itu yang enak buat dipakai buat latihan vokal. Yes. Lagu Kayak lain? lagu pemanasan gitu soalnya Honey Baby. Lagu lain kenapa? Kalau lagu lain itu either too standard or too complex. Jadi kayak, I mean like kalau misalnya when you're singing in the bathroom, kayak you want something that is chill and easy to sing, or like something that you can like be expressive with gitu. And sometimes kayak kalau misalnya aku di kamar mandi sambil nyanyiin Honey Baby sambil mandi gitu, it feels nice. It feels nice. Itu lagunya tentang apa sebetulnya Honey Baby itu? It's about, well, it's a love song, cuman kayak lebih ke at that time waktu pas aku nulisnya itu kayak I was dating this guy and we were like pretty serious. Cuman kayak I kind of knew that we were about to hit the next phase in our relationship. Cuman kayak I kind of felt that like it was sort of one-sided. Jadi I was just kind of like questioning kayak whether he was still into the relationship or not gitu. Oh, sedih sekali. Iya, dia nggak mau diajak kawin ya. Well, not that. Cuman kayak lebih ke, it's like kayak every relationship has its milestone before something serious like marriage happens gitu. And it just kayak we weren't heading there aja gitu. Dan sekarang sudah menerima ya, kondisi itu sudah ikhlas. Yeah, it had to happen. Like, it's fine. Kalau lirik kan Angie, musik kebanyakan Edo. Kalau soal grafis itu siapa yang menentukan pilihannya? Oh, ini ada pilihan ada di tangan lo nih kalau soal grafis. Akbar sih. Akbar? Iya sih mungkin ya. Dari Bedroom and Thrill sampai Spunky itu lu yang memilih. Dan tapi sebenarnya kita tuh punya satu partner namanya Tiny Studio. Itu ada Rata, gitar CB Chamber sama Nadine. Memang bisa dibilang kita tuh berprogres bareng sama mereka dari awal. Jadi kayak dari Not Sad Fulfilled EP sampai sekarang itu sama si Rata dan Nadine itu. Kalau single pertama tuh sama anak Kolibri juga, drummer RB Chamber. Si Bedroom and Thrills itu. Yang komik itu namanya Ariel tuh, desainernya itu drummer RB Chamber juga. Dan memang gimana ya, gue rasa kalau misalkan kalau ngomongin desain, sebenarnya Kolibri tuh ngasih banyak influence sih untuk Girl Gang. Karena memang mereka kan basicnya anak-anak desain grafis kan. Jadi kita sering discuss, kayak pas Honey Baby, itu gue discuss typography sama si Rata ini. Karena Rata lagi banyak eksplorasi di sana. Dan sampai sekarang sih kita berprogres bareng sama si dua entity ini. Ya kan dari komik ke Senatser itu kan kayak apa portrait terus tiba-tiba ke Spunky itu lebih kayak berantakan atau apa, itu benang merahnya apa? Sebenarnya ya kalau ngomongin benang merah, tetap gua suka desain yang sifatnya mungkin bisa bilang raw ya. Maksudnya bukan yang terlalu manis atau terlalu rapih gitu. Karena kalau lihat dari awal yang masih ada lo-fi-nya lah sampai sekarang.
Dan kalau untuk Spunky terutama, memang kita di sini pertama masih mau explore dari typography sama Tiny Studio, dan memang kita merespon lagu-lagu yang ditulis Angie dan Edo gitu. Jadi di cover itu ada beberapa potongan lirik yang kita masukin. Habis itu memang sebenarnya secara tema kan agak lebih, dan musik ya agak lebih chaotic gitu sedikit dibandingkan sebelumnya. Nah itu kita explore lagi di kira-kira seperti apa ya yang cocok secara desain dan secara grafik, seperti apa ya yang bisa make sense, tetap Girl Gang tapi tetap ngeliatin value itu. Dari Nutset ke Spunky kan terasa lebih agresif ya di Spunky. Apa yang melatar belakangi itu? I think we are quite influenced by our audience's energy whenever we're performing live gitu, and jadi kayak we kind of like wanted to head into a more raunchy sounding direction gitu. And I think kayak it was also like during the pandemic when we're all kind of like frustrated about everything, jadi kayak kebawa juga gitu suasananya buat Spunky. Makanya lebih itu ya keluar ya dari Nutset kan. Nutset tuh manis sekali kan musiknya tuh kayak bener-bener indie pop gitu. Itu si Spunky berarti dibuat pada saat pandemi. Gimana prosesnya? Jadi tuh kayak kita pertama kali ketemu to sit down and like think about what we're gonna do itu 2021 ya. Kayaknya iya deh. Jadi udah agak longgar sedikit tuh saat itu. Terus we decided kayak how we're going to like conceptualize the album kayak gimana gitu. Terus before we started writing the songs, terus what's unusual is that kayak waktu pas kayak Not Sad Not Fulfilled, we work on the song together, kita ke studio bareng-bareng and just like try to flesh it out together. Tapi kalau with Spunky we had to do it kayak via online, kayak transferring the files, doing it separately at our own homes gitu because of like Delta lockdowns and shit like that gitu. Semua lagunya dibuat terpisah itu pada saat pandemi berarti si Spunky itu. Ya, dibuat ya. Direkam bareng-bareng sih di studio. Perubahannya berapa banyak dari? Sebenarnya sih nggak banyak ya perubahannya. Ketika masuk studio. Iya, dari kirim-kiriman file ketika rekaman banyak yang berubah nggak? Mungkin berubah enggak sih, 90% masih sama lah, 10%-nya enggak berubah. Ya mungkin awalnya kan secara sound gitu-gitu kayak ya udah rekaman ala kadarnya, cuman dibawa ke studio kan kita cari sound yang lebih spesifik, lebih detail gitu. Cuman secara part lagu gitu-gitu tuh enggak sih. Enggak banyak yang berubah per lagu. Tapi ada beberapa kayak kita bikin transisi gitu-gitu tuh di studio baru. Lava kan? Ya. Yang Spunky. Yang milih Lava siapa? Bareng sih ya. Bareng kita sempat discuss bareng buat produser nih siapa gitu nextnya. Sebelumnya kan kita pertama kali pakai produser kan sebenarnya di Honey Baby. Iya. Lalu setelah itu buat album kayak kita mikir kayak emang butuh produser gitu. Dan akhirnya kita sempat discuss keluar beberapa nama lah, 5 nama ada ya? Ada 5 nama, terus akhirnya kita discuss buat pro and cons-nya gitu, dan akhirnya tercetuslah Lava gitu. Karya Lava Pratomo yang kalian suka di album siapa? Aku Danila sih. Danila. Yang album kedua apa ya? Iya. Gue agak ragu antara Danila dan Panturas sebetulnya. Tapi kayaknya Danila deh yang paling remarkable menurut gue. Berarti waktu itu Lava juga cuma nerima file apa gimana tuh prosesnya? Kita ketemu dulu sih pas itu kayak kita dikonekin sama Mas Lava. Sebenarnya kita udah pernah ketemu sama Lava, terus akhirnya kita connect sama Lava, kita ingin bikin album nih. Ya udah kita datang ke studio gitu. Kita ngobrol bareng, kayak ngejelasin kita mau bikin album, lagunya kayak gini, kita dengerin ke dia, terus akhirnya dia dengan gampangnya ya udah yuk gitu. Pikir-pikir kayak nih orang gampang banget yang terima. Ada harapan lu kayak
bantah dulu, dia apa dulu. Iya, ini orang kayak terima-terima aja, yuk gitu. Easy going. Tapi thank you juga loh Authenticity. Kita ketemu Lava kok nggak salah di acara Bener. Authenticity loh. Oh, iya. Bener. Pertama kali kita kenal Lava tuh di acara Authenticity. Dia sama Danila. Dia sama Danila. Danila. Kita syuting live set gitu buat divideokan saat itu di Jogja. Oh di Jogja ketemu Lavanya ya. Mhm. Tapi udah kenalan waktu itu. Kenalannya di sana. Iya. Akhirnya. Oh, Kenalan di sana. cuma belum ada kebayangan nanti bakal pengen kerja sama dengan dia gitu. Belum sih. Kita waktu itu masih rilis EP tuh pertama kali dan belum ada kepikiran punya produser mungkin atau ngajak produser gitu buat rekaman. Terus pengalaman apa yang didapat dari Lava Pratomo? Banyak sih. Pertama ya yang harus dimengerti, Lava tuh bukan orang dari circle kita. Iya. Jadi tuh dia ya orang ya basically sebenarnya awal kita kenal dia kita nggak tahu banget dia tuh orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan gue sangat menikmati proses untuk mengenal seorang Lava sebetulnya. Karena di balik dia yang orangnya diem-diem itu sebenarnya ide sih aneh-aneh. Itu sih kalau gue. Kalau Angie gimana? Pelajaran apa yang didapat dari bekerja dengan Lava? I guess acceptance sih, self acceptance dari Mas Lava. Oh malah di luar musik ya Di ini. luar musik. Emang apa? Dia ngomong apa yang diajarkan? Jadi waktu pas aku sama Mas Lava mau rekaman vokal, he asked me the same thing that you asked me, which is kayak what are your problems? Emangnya kayak you seem like I read your lyrics and you have like a shit ton of things you want to say gitu. Jadi aku open up ke Mas Lava and then he opened up to me as well, and he has like similar experiences of what I'm going through juga gitu, and seeing him being able to cope and overcome it in a way kinda makes me feel like, oh, it turns out there is hope for me as well. Gitu. Bapak mencari produser malah dapat psikolog ya. Sekalian coy. Kalau mau ngerokok boleh lah katanya. Enggak usah ragu. Boleh itu. Aku ini aja minum aus. Ah ya. Lo mungkin kalau mau ngerokok silakan. Apa Boleh you want dong. Iya. Maaf. Terima kasih. Yes. Dari tadi ngelirik-lirik. Itu disediain soalnya boleh dinikmati loh. Thank you. Si Lava apa yang lu dapat dari sisi sound atau musik, Dok? Kalau itu banyak sebenarnya. Cuman yang menarik belajar dari Lava itu adalah belajar kesabaran. Karena mungkin orang yang kerja sama Lava mungkin mengiyakan juga ya. Lava nih orang yang sangat sabar. Jadi proses Girl Gang bikin album tuh sebulanan lah. Kita tiap hari tuh workshop di studio, ngerekam. Cuman nih orang sejelek-jeleknya kita main, kita rekaman nggak pernah marah gitu kayak oh jelek banget main nggak pernah tuh. Dia kayak yuk coba lagi yuk gitu. Bahkan ada momen aku sama Lava lagi rekaman sampai kita udah jam 11-an gitu, kita nyari sound tapi nggak ketemu ya, masih cari gitu sampai jam 1. Akhirnya kita sama-sama nyerah dan akhirnya kita ke servisan gitar bareng gitu. Jadi dia sesabar itu gitu. Lucu sih. Jadi kalau kurang bagus tuh dia ayo lagi take lagi. Benar. Jadi nggak pernah mendapat omongan bahwa jelek yang tadi gitu. Cara ngomongnya dia nggak gitu. Kayak gue bilang mas kan gue main bass biasa-biasa aja. Tapi pas sama Lava somehow gue beneran main bass pada akhirnya. Beneran main bass tuh gimana maksudnya? Ya beneran ya ngisi bass untuk lagu-lagunya Edo atau lagu-lagu Andy ya seperti ini gitu. Dan itu gue dapetin dari Lava. Dan bener maksudnya approach-nya tuh bukan dengan marah-marah atau malah jadi questioning Girl Gang, tapi dia paham persis gitu loh cara komunikasi sama kita gimana, ngasih taunya harus gimana, terus ngedirectnya secara teknis harus seperti apa. Jadi lu lebih mudah menerimanya ya ketika. Iya sih, dan gue ngerti kayak oh ternyata basis tuh harus gini ya ngisinya, biar lagunya lebih penuh harus gini ya, soundnya harus begini ya gitu. Jadi lu merasa banyak ilmu baru ya? Kalau gue sih ya.
Dan sekarang merasa lebih jago nggak sebagai pemain bass? Lumayan. Ya nggak, Dok? Yeah, there's progress. Yeah. Tuh. Oh iya, ngerasa. Tuh Edo aja mengakui. Ada dari sisi apa, Dok? Dari sisi apa perkembangannya? Mungkin ketika dipegang Lava dia sadar kali ya mainnya jelek gitu. Lumayan gue hafal chord gitu sekarang. Nggak, tapi ada momen tuh dia tower momen. Itu lagu si Akbar tuh sampai postpone sehari. Jadi dia sempat rekam nggak dapat, ya bisa tapi nggak dapat feelnya, akhirnya kayak udah besok lagi ya gitu, tidur dulu gitu, terus akhirnya besok baru bisa, kayak ya progress gitu kan teman ya kayak gitu ya. Dia mau gitu Lava tuh gitu-gitu nungguin gitu, dia nggak yang ya harus jadi hari ini, pokoknya gue nggak mau lama gitu, kenapa lu nggak siap gitu, dia nggak gitu orangnya. Jadi oh iya ayo take lagi gitu. Iya aduh kurang ya Bar gitu, kurang ya Bar, besoknya lagi ya, siap. Apa jadi ngerasa lebih nggak enak ketika dibaik-baikin? Baik banget. Enggak sih, karena gue gak pernah digituin orang kayaknya ya. Maksudnya kalau misalkan apalagi sama Edo, kalau bikin lagu buset marah-marah mulu. Oh iya, gimana? Edo tuh perfeksionis orangnya. Iya. Jadi kalau misalkan ada satu miss aja menurut dia, ya lu harus ulang dan lu harus bisa gitu loh. Nah yang itu kan bener deh, maksudnya tuh make sense untuk dilakukan. Tapi cara komunikasinya dia ini nih yang kadang-kadang kayak, Do ya kali Do lu tega banget sama teman sendiri gitu. Emang kalimat lu gimana biasanya, Dok, kalau ngomong ke Akbar? sebenarnya mungkin bahasanya nggak kasar gitu, tapi lebih kayak kelar lagu kayak tadi salah, ngulang yuk gitu. Nggak gitu, nggak gitu. Oh, kepala gue kayak gitu ya. Nah, coba gimana Gimana Bar? Angie nih yang jelasin nih, dia paling sering juga nih. Duh, gimana ya? Kayak I think kayak what makes it so infuriating is the fact kayak Edo mukanya lempeng as he says the most brutal thing that's ever come out of his mouth. Misal apa ya? Kayak dia di studio nih, Angie Fales gitu. Ji, Fales belajar gak sih? Gitu. Gimana sih? Gitu-gitu loh. Yeah. Masih Fales tuh gitu. Tapi gak ada yang sakit hati kan? Sakit hati lah. Oh sakit. Gue sih udah enggak ya, gue udah kayak di orang emang begini susah juga. Angie sakit hati? Iya. Apalagi dulu membayangkan bakal nerima Grammy ya. Bayangin jadi Adele tapi masih Fales sih susah juga. Bagaimana menghadapinya ketika Edo bilang gitu dan lu sakit hati? Aku lempengin balik aja. Si Spunky ini lirik-lirik udah ada dari apa notesnya Angie atau ketemu pas baru mau rekaman? It's a mix of both sih. Jadi ada beberapa lirik yang diambil dari puisi-puisi yang udah ada sama dari diary aku sendiri. Terus lagu terakhir yang belum ada lirik sama sekali itu until we started recording was Cool Girl. And I had to like come up with the lyrics in the recording studio as we were doing it. Karena deadline. Kenapa muncul Cool Girl di antara sekian banyak tekanan? Cool Girl. I think I was going through something basically. Ya, seperti biasa ya. Seperti biasa. Okay, just like thinking about like my need to be perfectionist as well. Tapi it comes with a cost, and like being a perfectionist, like being the perfect daughter, being the perfect sister, being the perfect singer, band member, kind of like got to me. So keluarin deh di Cool Girl. Dari mana itu tekanan-tekanan itu kok bisa aku harus jadi ini jadi itu? I think it's a mix of like reality sama overthinking juga sih. I tend to like get caught up in my head too much, which is bad. Dan kamu sadar bahwa itu buruk ya, tapi tetap aja begitu. Yeah. Tapi kayak what's different now is that like I know how to kind of like curb those thoughts. Kalau misalnya dulu gitu, I would be like, oh my god, I'm so sad. I can't move out of my bed. Terus sekarang I can like be more productive about it. Ya karena disalurkan lewat karya ya. Yes. Cool Girl itu jadi bercerita tentang apa? The need to be perfect.
bahwa cool girl itu harus perfect. Yes. Jadi kayak it's like an ironic figure basically gitu, this cool girl. Apakah kamu pernah merasa menjadi cool girl? Kayak cool girl, my definition of cool girl? Yeah. Not yet. Not yet. Not yet. Because like my actual like authentic definition of a cool girl is like someone who doesn't care what other people think. So it might take a while for me to get there. Tapi ketika ngelihat foto-foto manggung atau ngeliat video manggung, apakah kamu merasa aku cool girl sih? Sometimes when the angle is good. Angle yang seperti apa yang bagus tuh? Kayak full body, tapi agak kayak dari bawah dikit gitu. Oh, yang seakan-akan kayak tinggi, majestic yes, gitu ya, long legs gitu. Berarti pesan kepada fotografer girl gang itu ya? Yeah, make my legs long, make my legs look long. Berarti yang bad angle-nya yang kayak gimana? My double chin kelihatan. Ya, banyak yang kamu khawatirkan ya. Yes, so many. Dan ya kan sekarang kan jadi orang di depan, paling depan itu kan lebih banyak sorotan. Jadi lebih banyak tekanan nggak? Yes, most definitely. Especially kayak hearing, it may not be common, cuman kayak of course kayak there's still these notions of like a singer, front woman, whoever kayak needs to look appealing and thin and perfect and made up all the time gitu. Kayak sometimes like I don't want to like listen to them, tapi also at the same time kayak I've kind of like internalized it as well juga gitu. So itu diwujudkan dalam bentuk visualnya seperti apa? Ada nggak konsep panggungnya? Jadi lebih dandan aja sih aku sekarang. Dulu nggak? Dulu kayak paling simple makeup, tapi sekarang kayak lebih more full blown, tapi also at the same time I kind of like wanna mask my insecurities as well, jadi kayak lebih expressive on the eyeshadows juga gitu. Oh, dengan memakai make up dan segala macam kayak merasa ada ini ya, ada pelindung. Shield, yes. Berarti sekarang lebih percaya diri dibandingkan ketika dulu? Yes, way more. Ketika turun panggung percaya dirinya masih ada nggak? No, because Mas Goofy kayak nyanyi jelek. Fals. Udah deh, gone. Bye-bye. Goofy, aduh. Harusnya manajernya kayak Lava ya. Honestly, yes. Yang bisa menenangkan. Tapi kalau kayak Lava kita tidur doang, coy. Tidur, minum. Tuh kan, Lava banget tuh. Apa-apa selebrasinya minum-minum, alkohol. Hell yeah. Diam-diam aja dia di depan kita kan. Aslinya astagfirullah. Kalau Goofy gitu mulu ya, selalu ngasih tahu masih belum bagus. Negatif terus, we. Negatif approach kalau negatif approach. Tapi kalian menikmati itu kan kayaknya. Kalau gue suka konflik itunya sih. Maksudnya sebenarnya kan ini kan buat kebaikan juga gitu. Mungkin channeling dan caranya agak ekstrim gitu ya, Mas Goofy. Tapi komunikasi seperti itu yang justru gue suka gitu. Gas-gasannya tuh malah seru menurut gue. Kalau buat Endo kayak gitu, lebih senang di ini ya. Iya, di toxic itu ya. Disemprot gitu ya di awal. Ya malah enak kayak gitu sih. Jadi kayak ya tahu aja ada komen. Walaupun sebenarnya kan kadang kan komen internal gitu kan detail banget ya kayak cuman ya dipikir-pikir orang kadang nggak lihat juga gitu. Ya kadang dimasukin ke pikiran, kadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena ya gimana ya, sama Mas Goofy kayak udah temenan juga, kayak ya udah dianggap manajer aja. Iya. Pengaruh Spunky buat band kalian seperti apa? Kalau secara progres bandnya menurut gue ini lumayan hal yang baru buat kita. Dalam artian kita bikin satu full album, karena sebelumnya belum pernah. 10 lagu ya rekaman dengan produser juga. Semuanya tuh kali ini beneran dipikirin secara spesifik. Ya mulai dari pilihan lagunya, aransemen dan sebagainya. Dimana sebelumnya kan EP ya kita lebih ke as is aja, kita ada lagu, kita rekam selesai. Pas sekarang tuh dipikirin narasinya mau gimana dan lain-lain.
Satu itu, kedua pun setelah kita rilis, outputnya juga ternyata beyond ekspektasi kita. Kayak ya kita akhirnya bisa tour, abis itu kita bisa bikin apa, masuk NMI tadi, banyak media yang ternyata menyambut dengan baik. Kita kerja sama-sama lebih banyak orang sekarang, ada beberapa label yang akhirnya ngerilis si Spunky ini. Jadi ini sih sebenarnya sebuah ya kalau bisa dibilang naik kelasnya Girl Gang salah satunya di Spunky ini sih. Dan si albumnya juga diedarkan di berapa negara? Sebenarnya ada beberapa region. Satu Indonesia itu Green Island Music dan Southeast Asia gitu ya. Jepang, Taiwan itu ada Big Romantic Records. Di US ada Kill Rockstars, dan di UK, the EU ada Trap Animal. Jadi ada beberapa region lah. Riva cerita apa, Kill Rockstars itu salah satu idola kalian? Iya banget sih sejujurnya. Kita gak nyangka juga tuh mereka nyambut ternyata ya. Gila. Bagaimana rasanya waktu, kan kata Riva waktu bilang Riva ini dari Green Island ya, labelnya mereka ya. Waktu bilang, ini kita ada yang lisensinya di Key Rockstars itu ya. Kaget sih. Tapi sebenarnya yang sangat-sangat gue ingat sampai sekarang pas pertama kali meeting sama mereka tuh. Online sama si Slimonnya itu. Maksudnya kayak gila nih orang udah dari zaman dulu loh. Maksudnya kayak tahu dia gimana, terus involvement dia apa di scene di Olympia mungkin ya lebih tepatnya. Semangat-semangatnya dia, terus ketemu langsung orangnya, ternyata orangnya humble dan baik parah. Kayak chill parah, terus ada kucing kan, dia punya kucing, kayak ini kucing gue malah cerita kucing gitu-gitu kayak gila Slimun coy. Enggak starstruck? Enggak sih, karena kan waktu itu harus ada jaimnya dikit lah. Dan lewat Zoom ya. Jadi enggak terlalu grogi. Kalau ketemu langsung kayaknya cuma tapi tangan sih gue. Di grup ini ya ribut. Iya. Grup kayak di WA ribut. Gila. Abang-abangan real, abang-abangan tuh Slimun. Nah, si Spunky buat kalian di Indonesia seperti apa di pengaruhnya itu? Di Indonesia ya akhirnya Girl Gang rilis album pastinya banyak pendengar baru ternyata dari Spunky ini, karena Green Island juga secara distribusi ini agak keluar dari kebiasaan yang bisa kita lakukan. Maksudnya kita kan dulu ya emang small community, dari mulut ke mulut, nggak ada effort untuk social media effort dan sebagainya. Dari sini Green Island banyak melakukan inisiatif-inisiatif itu. Jadi sekarang tuh kita banyak diundang akhirnya ya main di tempat-tempat dan kota-kota yang kita gak kepikiran, kayak Kediri, abis itu ada beberapa kota lagi yang bukan kota-kota besar mungkin di Indonesia. Akhirnya aware kalau Girl Gang itu ada, dan ternyata kita punya pendengar di sana. Nah, paling itu jauh Spunky. Paling jauh kemana sejauh ini? Sejauh ini Makassar. Sun itu di Sumatera Barat, satu kota. Dan ada berapa lagi sih yang masih dalam komunikasi sebetulnya. Tapi mereka aware akan Girl Gang tuh menurut gue udah salah satu kenaikan juga. Ternyata bisa ya masuk juga ya ke mereka. Dulu ada semacam tidak percaya bakal diterima di publik yang lebih luas. Mungkin lebih ke nggak tahu caranya sih. Karena secara musik ya liriknya berbahasa Inggris misalkan, terus musik pun juga nggak bisa dibilang ini sih eksperimental ya, tapi misalnya bukan yang common dan mungkin nggak semua orang bisa menerima, niche ya. Tapi ternyata ya ada juga gitu dengan distribusi cara distribusi yang tepat sih ya, memang ternyata bisa-bisa aja. Tapi lirik bahasa Inggris dari awal memang udah terimalah Angie emang bisanya nulis bahasa Inggris, atau sempat ada usaha buat nulis bahasa Indonesia? Nggak ada, emang nggak bisa. Pernah gue selalu nulis lirik, nyanyinya aja jelek jadi mas beneran. Oh iya? Iya, kita pernah nyoba kayak nyanyi bahasa Indonesia. Indonesia ya. Yeah. I forgot which one though. Iya. Apa? Nyanyi apa? Apa yang waktu itu? Do you remember? Lupa lagi. Pak. Angie, lagu dari band Indonesia yang berbahasa Indonesia yang bisa dinyanyiin apa? Lagu Melayu sih. Apa? Where it sounds like sendiri lagi seperti dahulu tanpa dirimu di sisiku. Tuh dengernya logatnya masih kayak gitu. Aneh. Dari bahasa Inggris tuh aktif dari umur berapa ya, Angie? Gara-gara sekolah internasional?
my dad had like the most brilliant idea to like teach me English first, basically. Dia orang apa? Orang Indo. Dia fasih bahasa Inggris. Yes. Kenapa kok dia Kayak memutuskan? eksperimen deh. Eksperimen aja. Jadi bahasa pertama bahasa Inggris Yes. dari umur 3 atau 4 gitu. Yeah, I think so. Di rumah ngomong bahasa Inggris gitu. Dia ngomong bahasa Inggris. Yang lain saudara-saudara, misal adik kakak. Kalau ada bahasa Inggris juga. Berapa bersaudara? Berdua aku. Ibu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Dia kasihan dong. Yes, basically. Jadi sometimes kayak kalau misalnya aku lagi ranting sama my mom gitu, she has to like ask me, Kak, maksudnya apa ya? Jadi sering kali di rumah itu nyokap nggak ngerti nih ya, bertiga ini pada ngebahas. Sometimes, especially kayak me and my brother, we talk pretty fast, especially kayak when we speak in English. Jadi kadang suka. Sekolah tapi di international school. Di National Plus. Oh, National School. Plus. Bahasanya bilingual ya. Yeah. Tapi adek juga bahasa Indonesianya jarang itu di rumah. Jarang. Nah kalau nyokap menasehati berarti pakai bahasa Indonesia kalian nggak ngerti ya? Ngerti. Tapi we just don't know how to like express ourselves more pakai bahasa Indonesia. Berarti kalian ini lebih akrab dengan bokap ya? Tapi we're more close to each other sih, me and my brother. Sama nyokap nggak terlalu akrab karena persoalan bahasa. I guess there's that language gap thing sih. Jadi kayak the emotional connection, I mean like the emotional connection is pure. Cuman there's that sort of gap of like trying to understand. Kata nyokapnya, aku tak mengertian, aku ngomong. Kocak juga ya. Aneh sekali ya keluarga kalian itu. Mayan. Ya tapi kan setidaknya kalian tidak perlu ikut les bahasa Inggris ya. True. Biaya les bahasa Inggrisnya ini. Bisa buat beli gitar ya nabungnya. Nah di UGM kan pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi itu aku sama Akbar ikutan kelas internasional. Oh, yang program. kelas internasional. Mm-hmm. Makanya pengantarnya pun bahasa Inggris. Yes. Oh, jadi dari awal memang udah hampir sana. Kalau Edo? Reguler. Oh, reguler. Berarti bahasa Inggris lu tidak sebagus mereka. Ngomong coba. Me? Iya. Actually kayak when we first met, yeah, it was pretty bad. Cuman kayak for some reason kayak kapan ya waktu itu? And we had an interview with a foreign media, and then kayak Edo's English kayak started being so good for some reason. Pas Spin ya? Spin, yes. Yeah, I was like, Spin Magazine. wow. Spin yang mana ya? Yang kita video call, gue di mobil waktu itu lagi jalan, dalam perjalanan. Lupa lagi. Tapi your English was so good, it surprises me kayak wow. Oh, lu tidak menyangka bahwa si Edo ini bahasa Inggrisnya bagus gitu. Kayak bisa bagus gitu. Lu belajar ada ya? Enggak lagi. Kayaknya gara-gara sering ngobrol sama Angie. Iya sih itu. itu signifikan pasti iya. Kalau diem-diem ngoceh ya. Kalau diem-diem dia ikut Wall Street gitu lucu banget. Ya, aku English for business ya, ikut ada. Berarti ya punya vokalis dengan kemampuan bahasa Inggris seperti ini sangat membantu ya ketika panggung di luar negeri. Oh, sangat sih. Wawancara. Ya. Dan jadi kayak terdengar keren ya ketika di panggung. Fasih. Bener, kayak salah satu value pas kita main di Aussie, kita ketemu orang gitu. Oh enggak, sorry. Pas kita di Indonesia, kita nge-host satu orang dari Korea Selatan. Kurang lebih bandnya sama kita, maksudnya band muda yang pengen dicoba orbitkan secara global gitu. Terus salah satu value menurut si orang itu dari Girl Gang, kita tuh fasih berbahasa Inggris. Karena itu buat mereka di South Korea ternyata masih agak sulit gitu. Terus kayak iya juga ya, maksudnya Girl Gang tuh kalau misalkan apapun yang berhubungan dengan global pasti ya aman aja secara komunikasi gitu. Paling jauh kalau luar negeri kemana? Australia. Australia Jepang lah itu. Yeah. Australia Jepang sama-sama. Itu gimana kok bisa dapat job di Australia dan Jepang? Kalau Australia kita sebetulnya udah cukup lama komunikasi dengan festival tersebut, dan waktu itu akhirnya diundang gitu ke Australia.
Kalau yang Jepang itu sebenarnya karena kita dirilis sama label Jepang itu si Big Romantic. Jadi selain label memang dia ada booking agent, sebagai booking agent juga, ada organizer juga dan sebagainya. Dan salah satu inisiatifnya setelah rilis album ya untuk melakukan tour. Jadi bikin di 4 kota ya kita ya. Ya 4 kota kemarin buat berangkat setelah rilis Punky. Jadi gara-gara kemampuan bahasa Inggris yang maksimal akhirnya menghantarkan kalian dengan mudah ke luar negara ya. Betul. At least ngobrolnya kan kalau udah enak ya udahlah, yang lain mah gampang. Orang juga orang-orang luar gampang ngobrolnya nih. Okay. Tapi yang gampang juga teman sekelas adalah mendapatkan merchandise authenticity ya. Buat teman-teman sekelas sekalian, kita punya merchandise yang kece-kece seperti yang kamu lihat di belakang itu. Dan ini bisa dibeli di online store kita, di link yang ada di topinya Akbar. Silakan di link di topinya Akbar atau di deskripsi. Atau bisa juga kunjungi website kita di authenticity.id. Muncul grafis, gambar-gambar, merchandise, dan link pembelian. Perlu disebutin. Nih, muncul grafis. Ya, merchandise pertama muncul dari cangkirnya Edo. Nah, muncul satu. Lalu dari bednya Angie. Ini dari. Nah. Lalu dituangkan dari cangkirnya Akbar. Gini. Ya, si ada. Ya bisa lah ya, kan ini bagus timnya lah, percaya. Yang terdekat apa nih? Yang bakal kalian kerjakan? Karena pemilu sudah selesai dan kita sudah lebaran, jadi bakal ada show sih, festival beberapa di Indonesia. Ada beberapa di luar juga yang masih belum bisa di-share sekarang. Sama mungkin kita progress EP ya, yang lagi progressing sekarang. Tapi rilisnya pun juga kita lihat deh. Kita mau mempersiapkan sebaik-baiknya dulu. Kenapa ke EP lagi setelah EP, album, EP? Kenapa EP lagi? Sebenarnya kan EP ini idenya ya follow up dari album sebelumnya. Jadi maksudnya kita mau bikin bridging lah untuk ke album setelah ini gitu. Tapi karena untungnya sekarang kita di satu kota yang sama, pertama terus juga udah lebih sering ketemu, sebenarnya masih menjadi pertimbangan apa kita rilis EP atau album aja sekalian ya setelah ini. Mungkin di tahun depan atau awal tahun depan, kita belum tahu. Tapi lagu-lagu baru, lirik-lirik baru sudah dipersiapkan sih, sedang dipersiapkan sekarang. Jadi belum tahu ini bakal jadi EP atau album? Masih belum tahu. Memang lagunya udah ada berapa? Do, rasain lu. Banyak lah. Berapa 10, banyak coba? 10 ada 10. Satu folder lah. Satu folder juga 2 file bisa itu. Iya. Satu file juga bisa. 10 lagu ada 10. On progress ya ada. Bisa lah jadi EP, jadi album. Iya sekalian aja kali ya album ya, daripada EP tanggung. Let's see lah. Kan persoalan album atau EP gara-gara duit atau stok lagunya. Stok lagu ada. Duit? Tanya Green Island aja kalau duit ngapain aja. Tinggal tanya bosnya. Oke, ini mari kita main games jawab cepat ya. Saya bakal tanya satu pertanyaan, kalian jawab dengan cepat. Oke? Oke. Jangan pakai mikir. Pilih manggung di gigs kecil atau festival yang rame? Gigs kecil. Gigs kecil. Gigs kecil. Kenapa? Lebih seru. Dari sisi apa? Mungkin crowd ya, salah satunya. Maksudnya ya nggak ada jarak gitu. Saling responnya jauh lebih intens dan itu menyenangkan buat gue sih. Angie? Less intimidating, more intimate. Kalau misalnya aku nanya pertanyaan ke crowd, aku bisa dengar their response apa. Daripada yang jauh ya, ada barikade, ada apa. Yes. Kalau Edo? Apa ya? Ada aja ceritanya pasti kalau di gigs kecil kayak kabelnya ini copot tengah-tengah lagu atau apa karena crowdnya maju-maju itu lucu aja sih kayak ada. Sering copot Angie kabel Sering. kabel gitar? Yes.
Kalau kayak injek. Iya. Tapi kan kayak kamu juga kadang-kadang main gitar sebentar terus tiba-tiba lebih banyak nyanyi, bergerak. Ya, itu baru setelah Spunky baru aku lepas gitar in one of our stage acts. Karena lebih susah. Gimmick gak sih? Pokoknya tiba-tiba disuruh sama Mas Goofy kayak, Ji lagu ini jangan pakai gitar, copot. I'm like, okay. Alasan dia apa katanya? Gak dikasih alasan Ya, sih. kalau Jadi dia tuh cuma nggak bisa my gitu. presumptions aja, gimmick gitu. Iya, nggak bisa dia kayak gitu. Iya. Kan harusnya kalian mengerjakan sesuatu tahu alasannya. Ya in a way sih, tapi nggak tahu, mungkin karena kita udah emotionally attached sama dia dan dia tahu banget album Iya. Spunky ini sih kali ini ya, dia tahu Ah. banget rilisan kita. Jadi dan apalagi dia kan BM tuh, kalau misalkan masalah panggung, jadi ya udah kita manut nih kali ini. Jadi dia bilang apa? Oke. Tanpa kalian bertanya kenapa gitu. Dia. Gila sih. Jadi gara-gara di Spunky ini suka berapa lagu nggak pakai main gitar. That's right. Jogja atau Jakarta? Jogja Jogja. Kenapa? lebih secara sosial gue lebih suka tinggal di Jogja sih. Maksudnya ya deket gitu, apa ya, hangat gitu kalau di Jogja tuh. Kayak sebenarnya klise sih ya, tapi ya emang beneran di Jogja tuh yang gue bisa kemanapun tuh bisa ngobrol sama siapapun dan bisa menghasilkan apapun juga di Jogja tuh. Angie? More warm juga sih, kayak Akbar. Edo? Kampung halaman. Tapi kan kalian sekarang kenapa tinggal di Jakarta? Kerja. As simple as that. Sebenarnya as simple as that. Iya. Tidak ada, berarti ya tidak ada pilihan lain gitu. Saat Sebenarnya ini sih belum. Kayak Kalau buat gue. waktu pas sebelum Edo wisuda, we actually had plans of like staying in Jogja aja kan. Remember, it's kayak pandemic happened and then we just kind of like we're stuck in Jakarta gitu. Betul. Kalian full time bermusik? Kalau gue enggak. Apa selain ini kerjanya di apa? Kerja di salah satu agency sebetulnya. Jadi apa? Jadi BD, business development, Apa ngurusin iklan gitu atau ngurusin klien sih. ngurusin Gue klien? ya sebenarnya agak-agak kayak account manager gitu sih secara praktis. Padahal dari HI ya. Iya. Kalau jadi diplomat nggak bisa ngeband. Jadi gue harus milih. Kalau Angie kerja ngantor juga? Aku currently full-time musician. Edo Kerja di kantor di apa? di FMCG. FMCD itu apa? Apa ya? Aku kerja di industri makanan lah. Oh malah dari makanan, padahal kan Makanan, kuliahnya dulu minuman. apa? Tapi jadi finance. Oh jadi finance. Gila. Berarti cuma Angie yang waktunya luang ya? Betul. Ya. Kamu That's right. berharap mereka berdua keluar dari pekerjaan nggak? Enggak sih. Cause I know they love to work. Iya lagi. Akbar and Edo are workaholics. Jadi kayak if I were to, let's say, force them to leave their day jobs, it would be very unfair to them. Berarti kalian belum punya percaya diri 100% terhadap band ini sehingga masih bekerja ngantor. Mungkin gue lebih ke gue sendiri. Takutnya nggak bisa, malah nanti nggak bisa ngasih effort 100%. Maksudnya masih belum yakin sama diri sendiri gitu untuk ninggalin. Ya kalau misalkan kerja kan at least lu punya monthly income yang pasti dan lain sebagainya. Untuk ninggalin itu gue tuh masih takut. Kedua memang gue lumayan gila kerja sih. Maksudnya kayak untuk sekarang nih jalan bareng kayak gini gue gak ada masalah. Bisa-bisa aja ngatur. Tapi kan harusnya lu bisa mendevelop bisnis di Girl Gang. Emang sekalian. Tapi sambil ngurusin ini juga klien. Emang agak-agak ini sih, ribet sih. Tapi bisa-bisa aja sebetulnya. Kalau tur kayak kemarin berapa kota gitu? Cuti. Kalau jadwal manggung makin padat? Ya di manage masing-masing aja. Harus bisa pokoknya. Karena kan komitmennya dari 2 sekarang. Kalau Edo? Sama sih. Kantor tetap. Karena kalau di aku mungkin ngantor itu kan ya daily gitu kan. Band-bandan jadi hobi.
Karena Sabtu Minggu gitu kita jalan-jalan terus manggung, kebetulan dibayar ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya itu udah have fun aja. Jadi settingannya kayak gitu biar balance kali ya. Jadi belum ada rencana meninggalkan pekerjaan demi musik ya? Kalau gue enggak. Tapi keputusan gue di kantor, kayak sekarang baru pindah kantor yang sekarang kerja remote. Jadi memang salah satunya based on gue di girl gang gitu, biar lebih fleksibel band-bandannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pilih ngampus apa ngeband? Ngeband deh. Kok ragu-ragu? Enji, Ngeband. Edo, Ngeband. ya udah jelas lah ya jawabannya ya. IPK kalian berapa? Gue di atas 3,2. 3,2. Enji 2.9. tipis ya. Edo 3,4 lah. oh paling gede IPK-nya, ini IPK-nya Edo ya. Iya, paling rajin lulusnya paling duluan. Iya. Panggung impian girl gang. Satu panggung impian. Primavera nih, Primavera yang di mana? yang di Barcelona. Yang Barcelona. Kenapa? Memang gue nggak kebayang sih bisa pergi ke Barcelona sama mereka berdua gitu, sama girl gang, pasti seru banget itu, aneh-aneh ceritanya. Enji Fuji Rock. Fuji Rock. Iya. Kenapa? Seru aja. Edo Sama Fuji Rock. Fuji Rock. Bisa camping. Teman gue nonton 2 kali Fuji Rock kena badai. Bukannya panas ya biasanya pas Fuji Rock ya? Biasanya Badai. monsoon season Juli Oh. di Jepang. Here to stay atau Spunky? Spunky. Spunky. Karena Lebih eksploratif, lebih clear ngerjain apaan, dan hal baru buat gua dan girl gang. ya, Enji Karena I feel like identity-nya girl gang udah kebentuk di Spunky and more evolved. Edo Spunky. Kalau di IP tuh kayak masih main-main gitu lah. Kalau sini tuh kayak oh ini ngerjain album beneran gitu. Kayak gerget aja. kayak Yayan Ruhian ya, greget. Tantangan terbesar yang kalian hadapi sebagai band apa? Waktu dalam hal ya kalau misalkan gua pribadi karena masih kantor, memang manage waktu itu sulit. Agak ya pasti kan lo ada 2 tanggung jawab. Iya. Tapi ya itu jadi challenge buat gue, dan ya jadi lebih seru sih sebenarnya. Walaupun pusing. Kalau Enji Visa. kemana pernah mengalami masalah visa? Lebih ke kayak aduh repot banget harus ngerjain visa. Kan kalian nyuruh ini apa? Tapi kayak ngumpulin file-filenya, dokumen-dokumennya kayak lumayan ribet. Paling ribet kemana? Gak ada yang paling ribet sih, cuman kayak the experience of like doing visa is so ribet aja sih. You get what I mean? Iya. Ya makanya kita bayar orang kan sebetulnya kan. Sebenarnya. Iya, biar nggak ribet. Kan sebenarnya file udah ada di rumah kita semua. True. Tapi effortnya aja. Effortnya sih ya. Edo Energi sih. energi. Bagi energinya itu. Kalau waktu ya mungkin bisa diobrolin, cuman energi itu mungkin harus misahin kayak tadi pagi ngantor terus sekarang di sini gitu, kayak energinya kan harus kepisah biar sama-sama positif. Berarti sering lelah nggak? Lelah tidur. Ya, tapi kan lu juga selain manggung kerja maraton juga anaknya. Lari. Wah, lari parah, dia serius banget. Kemana aja? Lari di GBK doang. Ya tapi kan kompetisi Bali segala macem. Berapa ikut aja sih. Kayak baru mulai tahun lalu sebenarnya. Apa penyebabnya? Kalau di band gitu kan kadang kesel sama anak-anak. Kalau di lari kan bisa kesel sama sendiri. Kayak, anjing enggak. Ada masalah yang belum terselesaikan berarti? Enggak sih, kayak lebih mengekspresikannya tuh bisa ke diri sendiri. Kalau di girl gang kan banyak kepikirannya kayak teman-teman gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih. Sejak lari apa pengaruhnya buat lo sebagai individu?
lebih sehat gitu dan lebih cepat tidur. Selalu ngantuk. Kenapa? Dulu emang? Dulu ya kan nggak lari, nggak keluar banyak energi itu aja sih. Kalau kalau lari sekarang kayak waktu tidurnya diatur, bangun pagi kadang gitu. Lebih kayak gitu sih. Siapa yang bikin lu waktu itu ikut lari? Sebenarnya aku nih angkatan pelari pandemi. Jadi zaman itu ngantor WFH kayak punya banyak waktu ya mikir ya mungkin lari bisa seru gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Kalau band pengaruhnya apa dari pandemi? Album. Iya, album. Jadi malah menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Betul. Karena kan 3 tahun Mas kita beneran gak ngapa-ngapain. Kalau nggak di channel ke sesuatu sih stres juga ya. Kayak jadi album. Belum sempat sampai stres, akhirnya udah bikin album ya. Gue sih tipis stres tuh. Karena banyak kerjaan. Iya, kayak the pandemic was our make it or break it moment sih. Oh iya? Karena? Cause kita nggak manggung, jarang manggung gitu kan. Jadi kayak it presented this realization kayak do we want to continue atau should we just like leave it all behind gitu. And if we continue, what are we gonna do? Terus? And it's to create music. Apa yang membuat akhirnya kalian udah kita continue aja? Kayak a lot of like reflections sama talking to each other aja sih about kayak what we missed when Girl Gang was still active, terus our hopes and dreams and all that gitu. Ya. Sedrastis apa perubahannya dari sebelum pandemi sampai ke pandemi? Kalau konteksnya band sangat sih, karena saat itu juga kita tuh lagi seru-serunya banget Mas. Maksudnya plan tuh banyak banget, mau tour ke US juga dan lain-lain sebagainya. Terus tepat 3 hari sebelum kita berangkat itu di-cut karena pandemi. South by Southwest itu ya? Benar. Nah, sudah habis itu kayak udah nggak berani ngapa-ngapain habis itu. Udah dapat visa waktu itu? Udah ngurusnya susah. Udah. Begitu dapat gak jadi. Nyebelin banget ya pokoknya itu. Nah, ketika South by Southwest berikutnya udah dijalankan lagi, nggak diajak? Kita online waktu itu. Iya. Ya. Kayak tahun kedua pandemi mereka tuh sempat ada inisiatif online festival gitu. Ya kita rekaman. Ya cuma kan nggak seru ya. Nggak seru. Nggak berangkat ke sana. Nggak jalan-jalan ini sih. Makanya kayak basi. Dan tawaran itu belum pernah datang lagi sampai sekarang? Akhirnya sih yang di Australia kemarin ya. Ya, yang enggak yang South by Southwest itu. Enggak sih. Dan sebenarnya udah lebih banyak milestone yang kita harus lebih fokuskan gitu dibandingkan harus look back ke dulu terus ngarepin lagi kayak buat apa juga. Tapi kekecewaannya seperti apa ketika gagal South by Southwest gara-gara pandemi? Karena effort yang diberikan udah besar dan gagal, jadi cukup menyebalkan sih saat itu. Tapi setelah kita look back kayak emang prosesnya harus kayak gitu deh. Karena kalau misalkan kita saat itu berangkat dengan banyak hal yang kita masih belum tahu gitu secara teknis dan non teknis, malah jadi bumerang buat kita sendiri. Tuh. Waktu diajak buat tampil di South by Southwest, apa yang kalian terlintas di benak sebagai band ini? Kalau gua sih ngelihatnya memang ini jadi batu loncatan, tapi bukan end goal gitu. Jadi memang South by Southwest itu ya oke, ini pengalaman penting dan ini mungkin buat band ini progress gitu. Tapi gue lebih ke expect apa ya yang akan terjadi setelah South by Southwest-nya. Jadi lebih banyak berharap di sana sebetulnya. Ininya ya hasilnya dari outputnya sebenarnya apa sih South by Southwest ini? Merasa kita band bagus ternyata nih ada perasaan seperti itu nggak? Enggak sih. Cuman kayak what a great opportunity aja gitu. Kalau Edo? Takut sih. Soundbang. Kayak masih bocah soto berangkat ke US saingannya ya dipikir-pikir kan mereka mungkin lebih banyak yang punya pengalaman lebih gitu, kayak kita nggak tahu apa-apa, colok-colok gitar sendiri ngejreng-jreng kayak nggak tahu mereka suka apa enggak. Dan itu pengalaman manggung juga belum sebanyak sekarang ya? Oh iya. Masih dikit sih. Iya. Berarti kalau sekarang nanti misalnya di masa yang akan datang diundang South by Southwest lagi, kalian udah siap ya?
secara band udah lebih siap sih. Tapi kalau gue sih lebih pengen tour US kalian sih. Yeah. Itu kayak jauh lebih impactful juga deh buat bandnya. Udah ada rencana untuk mewujudkan itu? Kalau untuk tour Girl Gang tuh rencana selalu ada. Tapi memang kita harus lebih mikirin kapan itu harus dilakukan. Karena sebenarnya banyak tools lain yang lebih make sense dilakukan dibandingkan harus tour ke US dan biaya yang mahal dan lain sebagainya. Kalau additional player kalian itu tetap? Iya. Jadi additionalnya tetap. Orang-orang mana itu? Kalau sekarang itu anak-anak Jakarta, tapi ya kita kenal di Jakarta pas pindah sih. Kecuali gitaris kita si Alfat Arya namanya. Dia itu teman SD gue tuh. Dan kayak zaman-zaman kita kuliah, Edo dan Enji sempat gue kenalin sama dia karena dia bermusik duluan daripada kita. Kalau sisanya anak-anak Jakarta yang kita kenal di sini. Pertimbangannya apa ngajak itu orang-orang itu jadi additional? Jago. Lebih jago daripada kita mainnya. Iya udah. Tidak ada rencana menambah personel lagi? Kayak udah keramaian deh. 3 aja udah berantem dulu ya, untuk gitu. Tambah lagi. 3 aja dinamikanya seperti ini ya. Mungkin kasihan Edo sama Enji nih, mereka orangnya agak-agak introvert. Sementara additional kita ini ngomong terus. Iya. Tapi it's a good thing soalnya Akbar jadi ada temennya. Biasanya gue ngomong sendiri. Karena kalian malas ngobrol gitu. We just don't like to talk aja gitu. Kayak kalem, lempang. Kalau di backstage ngapain mereka? Diam. Bengong, makan gitu, minum. Iya, main HP. Yang ngomong secukupnya gitu. Dan lu frustasi dong mereka nggak ngobrol. Banget. Gue pikir kayak di orang kenapa sih kenapa pada gak ngobrol, berantem apa kenapa, gak ngerti gue kadang-kadang. Nah buat seorang yang introvert kan itu sebuah tantangan dong, harus menghadapi media, ngobrol. Lebih ke ditinggal, kadang kalau di jalan gitu tinggal tidur, kalau nggak pakai headset aja gitu, biarin aja pada ribut gitu. Bukan pada gua doang ribut. Ya kan sekarang ada temen ya. Oh iya kalau sekarang. Nah kalau proses-proses wawancara gini-gini melelahkan gak buat kalian yang introvert? Lumayan. Terus bagaimana usaha supaya kalian tidak terlalu lelah? Kayak kalau I don't know about you, because like you also have work juga kan, and you go to the office and you meet other people. Tapi for me, I have to like kayak psych myself up to talk to an interviewer and like be able to like talk properly. Terus udah deh, habis ini paling tidur, nonton K-drama dulu, habis itu tidur to recharge. Kalau Edo sama sih, ntar paling habis ini kayak ntar di rumah di kos gitu kayak ya udah diem dulu, ngapain sendiri, terus baru besok mungkin baru bisa ketemu orang lagi. Ya tapi kan Enji lebih ini lagi karena dia tidak ngantor, tidak apa, benar-benar rumah, band, kegiatan. Yes. Nah Akbar yang capek ya kayaknya. Capek karena gak ada teman bicara. Iya. Ini kalau mereka habis ini pulang, gue masih nongkrong lagi habis ini nih, udah jajanan sama cewek gue. Masih belum habis energi gue. Makanya lu yang berhubungan dengan orang luar ya, dari luar band kan. Iya, mungkin salah satunya itu ya, karena senang ngobrol. Bisnis juga apa, lu mewakili band jadi ngomongin bisnis dengan orang-orang gitu. Betul. Semacam PR-nya ya. Iya. Yeah. PR and commercial manager. Sama kayak kerjaan gue di kantor sekarang basically. Gak ada bedanya. Makanya Goofy nyerahin ke lu ya buat urusan gitu-gitu. Benar. Betul. Oke, seperti biasa teman sekelas, di mana ada podcast naik kelas, di situ kita mau bagi-bagi merchandise podcast naik kelas yang bisa teman sekelas dapatkan. Kali ini merchandise bertanda tangan Girl Gang. Silakan ini di tanda tangan dulu. Ya, satu-satu ya. Boleh. Ini ada ini. Merchandise ini bisa kamu dapatkan dengan cara memfollow Instagram authenticity_id. Di sana nanti bakal ada pertanyaan buat kalian ikuti dan dijawab untuk mendapatkan merchandise ini. Ini meskipun ditanda tangan cuma 1, nanti ada 5 yang kami berikan. Semuanya bertanda tangan ya.
Dan sekali lagi teman sekelas yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya, ayo ikutan kampanye TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang dulu di website www.authenticity.id. Scan barcode dan link di deskripsi yang ada di mukanya Edo. Nah, itu dia, di link itu. Setelah daftar, teman sekelas bakal bisa mendapatkan merchandise atau hadiah-hadiah menarik dari Authenticity. Silakan ditandatangan dulu NJ. Yes. Dan Edo. Ya. Nanti ditunjukkan Edo. Coba habis itu lu ngomong coba teman sekelas kalau mau dapetin ini. Nah, bisa tuh. Ya, bisa dong. Bisa tuh. Bisa dong. Ayo, Dok. Kan bahasa Inggrisnya udah bagus kata NG. Yang mengelola admin Girl Gang siapa? Aku. Makanya bahasa Inggrisnya bagus ya. Iya, bener. Belum ada niatan dikasih ke admin ya. Kayak nggak bakal. I don't think we're ever gonna do that sih. Iya, Ya kan? bercandaannya kalau orang lain malah nggak. Iya, dulu kan Iya. lo kan suka shit post itu ulah dirimu itu. Iya. Dari mana idenya buat shit post gitu? I think it was just a fun thing to dump into the internet and like for people to like comment on aja sih. Tapi di akun pribadi shit post juga nggak? On my Instagram stories, yes. Kalau di feed nggak? Kalau di feed sometimes kalau ada photo dump gitu terus ada meme shit post nyempil. Jadi sebetulnya yang mengatur image medsos tuh NG. Yes. Karakter Girl Gang di medsos itu gambaran dari karakter NG. I think kayak my idea of girl gang sih. Kayak we're not so serious band, kayak hahaha hihi. You know, type of like nongkrong type of people gitu. Like, we don't take ourselves seriously gitu. Yeah. Sometimes we say like silly, stupid things. Padahal adminnya nggak suka nongkrong ya. Aneh juga, bener. No, I mean like if you're in a group setting and Yeah. there's always that one person yang agak nggak jelas gitu, I kind of like what girl gangs internet persona kayak gitu. Coba Edo silakan bilang teman sekelas yang mau dapetin ini follow Instagram authenticity_id. Lihat ke kamera, Dok. Oke, teman sekelas yang mau dapetin kaos ini silakan follow @authenticity_id. Authenticity_id. Jawab pertanyaan di sana. Jawab pertanyaan di sana. Ya, di Instagram itu. Bisa doi. Bisa dong. Bisa dong. Boleh tepuk tangan dulu untuk Edo. Iya. Capek loh buat Edo gitu ya. Main nih. Aduh. Menguras tenaga sosialku. Oke, berikutnya seperti biasa, semua bintang tamu podcast naik kelas saya berikan plakat yang bisa diposting menjadi meme. Ini sertifikat buat Girl Gang karena sudah naik kelas. Ini ada sertifikat kelulusan podcast naik kelas season 6 menyatakan bahwa Girl Gang dinyatakan naik kelas. Alhamdulillah. Lu kayak wisuda gitu dong, Mas. Harusnya lu gituin. Ini gini. Set. Iya, Susah. masa. Dingin aja. Kayak kesatria aja di set. Terima kasih. Oke, saatnya saya memberikan kata-kata bijak. Teman sekelas, di tangan lu yang paham pentingnya berjejaring, sosialisasi bisa jadi pilihan untuk menjaga langkah yang enteng tapi paten. Girl Gang tahu itu. Girl Gang terus mengadopsi pilihan-pilihan yang akhirnya membentuk karakter mereka secara maksimal. Otentik jadi nilai utama dan terpenting. Karena sebaik-baiknya identitas adalah orisinalitas. Ini asli gue. Beri tepuk tangan untuk Girl Gang. Terima kasih Edo. Terima kasih Angie. Thank you. Terima kasih Edo Akbar. Terima kasih Akbar, Angie, Edo. Gara-gara tadi habis lihat Edo. Ditunggu ininya ya, albumnya. Yes. Dan ditunggu gebrakan-gebrakan atau shitpost berikutnya di Instagramnya Girl Gang. Sekali lagi terima kasih Girl Gang sudah datang di podcast naik kelas. Boleh tepuk tangan dulu untuk Girl Gang.
Terima kasih podcast Naik Kelas dan Mas Soleh. Ya, terima kasih sekali lagi teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas episode berikutnya. Saya Soleh Solihun Dan kami Girl Gang. Asik. Ya, salam Naik Kelas. Dadah.